Bab 3121, tebak. Saat dia berteriak sekuat tenaga, sebuah jalan emas yang bersinar tampak muncul di bawah kaki Liao. Jalan yang membentang hingga tak terbatas itu tampak seperti pedang dingin yang bersinar yang menebas jantung Kapten Wanita dan semua hantu klan purba. Kapten Wanita dan para hantu klan purba semuanya terpesona oleh tekad Liao. Mereka bagaikan asap di bawah terik matahari, kabur dan goyah. Saya tidak menyangka bahwa sebuah peradaban umat manusia yang benar-benar baru akan muncul hari ini setelah miliaran tahun, dan bahwa akan ada seseorang seperti Anda dalam peradaban umat manusia. Kapten Wanita itu tersenyum dengan cara yang paling menyedihkan dan penuh penyesalan. Dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah dia juga berbicara dengan hantu-hantu rekan senegaranya. Jika saja orang-orang sepertimu ada di akhir era bumi. Jika pemimpin peradaban bumi saat itu, Wan Zhanghai, memiliki seseorang sepertimu di sisinya dan mencapai keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap, mungkin peradaban kita akan berkembang ke arah yang sama sekali berbeda. Mungkin banjir tidak akan terjadi, dan mungkin seluruh samudera semesta akan menjadi 10.000 kali lebih makmur dan indah daripada hari ini. Itu di awal, hari ini juga akan segera berakhir. Namun, miliaran kemungkinan masih menunggu untuk diciptakan di masa depan, termasuk kemungkinan bahwa masa depan akan 10.000 kali lebih baik. Liao mengepalkan tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kita akan menciptakan masa depan kita sendiri. Benar, Kapten Wanita itu tersenyum dan menoleh ke arah rekan-rekannya. Semua hantu klan Origin tersenyum lega. Cerobong emas terang menyebar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka tidak sabar untuk memasuki tidur abadi setelah miliaran tahun menderita dan menunggu. Kinerja Anda lebih baik daripada semua kemungkinan yang telah ditetapkan oleh program. Hantu kapten perempuan itu berangsur-angsur menjadi semakin tipis, seperti balok es yang mencair dalam air hangat. Namun, senyum di wajahnya semakin lebar. Dalam persyaratan kelulusan, yang disyaratkan oleh prosedur tersebut, kami terutama menguji 3 poin. Pertama, apakah penguji memiliki kebebasan dan keuletan absolut untuk bertahan dalam keyakinannya sampai akhir? Anda benar, konsep baik dan jahat, terang dan gelap, bukanlah hal yang kita pedulikan. Siapa bilang kejahatan dan kegelapan dalam pengertian konvensional jelas bukan jalan keluar? Kuncinya adalah keseimbangan dan kegigihan. Jika penguji cenderung menyukai cahaya dan kebaikan, maka kami akan memberinya pilihan yang gelap dan jahat. Jika penguji berasal dari dunia asura tempat yang kuat memangsa yang lemah dan pertempuran yang brutal, maka kami akan memberinya pilihan cahaya dan kebaikan. Tidak masalah bagaimana dia memilih. Kuncinya adalah bertahan dan tidak terpengaruh oleh kami, siapapun. Kedua, atas dasar kesadaran diri, penguji harus memiliki semangat berkorban, baik untuk rekan senegaranya, tanah kelahirannya, dan peradabannya, maupun untuk ideologinya sendiri. Mereka yang melakukan kejahatan atas nama keadilan tidak dapat memimpin peradaban menuju kejayaan. Hanya para martir sejati, bahkan yang jahat dan gelap, yang dapat menjadi pemimpin peradaban yang kuat. Ketiga, dan yang terpenting, pikirannya benar-benar jernih, dan dia tahu kapan harus memberi dan menerima dan kapan harus menahan diri. Bahkan godaan warisan peradaban tingkat dewa tidak dapat menggoyahkan keyakinannya. Hanya dengan cara seperti itu dia dapat menghindari masalah yang diakibatkan oleh perluasan peradaban yang tiba-tiba, menghindari tragedi, berputar dan lenyap dan bahkan menahan malapetaka banjir. Awalnya, menurut standar prosedur, selama seseorang memiliki keberanian untuk menolak kunci emas peradaban purba, maka dia akan dianggap berhasil. Namun, kami, yang merancang ujian akhir di awal, tidak menyangka akan ada yang namanya 100 mayat peradaban pionir. Rencana awal kami adalah, selama penguji menolak kunci emas, peradabannya akan terpelihara, dan kami akan meneruskan pengetahuan peradaban purba sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, melalui Menara Babel. Tentu saja, kami tidak akan melakukan hal bodoh seperti memberi mereka teknologi dan sistem pelatihan yang luar biasa. Namun, sekarang setelah kupikir-pikir, kita terlalu tergesa-gesa dalam pengaturan kita. Kita hanya membesarkan versi peradaban era purba yang lebih lemah dan kurang berkembang, alih-alih masa depan yang baru. Ide-idemu masih valid. Lalu, Liao, sang penguji, berharap agar generasi manusia baru dapat menyerap esensi dari 100 peradaban perintis dan meneruskan warisan, saudara, dan saudari, Anda. Dengan cara Anda sendiri, melangkah maju di lautan bintang yang tak terbatas tanpa menoleh ke belakang. Kita telah menunggu selama miliaran tahun. Kita terlalu lelah. Akhirnya, kita bisa beristirahat dengan baik. Saya berharap esok hari akan menjadi 10.000 kali lebih baik saat kita bangun, dan Anda akan menemukan solusi untuk banjir. Atas nama keinginan terakhir peradaban purba, saya dengan tulus mendoakan kesuksesan Anda. Manusia, peradaban. Kapten perempuan dan seluruh hantu klan purba membungkuk kepada Liao sambil tersenyum, baik sebagai harapan tulus maupun sebagai cara berterima kasih kepadanya atas jawaban yang lebih baik dan kelegaan abadi. Tunggu, Liao merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata kapten, tetapi dia berkeringat deras di dunia mental. Jangan pergi dulu, masih banyak pertanyaan yang belum kujawab. Anda baru saja mengatakan bahwa, menurut sifat dan nilai moral yang berbeda dari para penguji, pemandangan yang disajikan oleh ujian akhir juga selalu berubah. Kalau begitu, saya sangat ingin tahu seperti apa yang disebut sejarah penaklukan peradaban purba, bagi para penguji yang terlahir gelap dan jahat, tragedi di akhir era bumi, perintah kepunahan besar, dan rencana garis pertahanan matahari. Apakah semua hal ini pernah terjadi dalam sejarah nyata? Apa kebenaran dari kata-kata suara itu? Apa kebenaran dari sejarah nyata? Juga, apakah peradaban 100 pionir benar-benar dihancurkan olehmu, atau adakah hal lain? Juga, bagaimana kabar istriku dan yang lainnya?
Apakah mereka baik-baik saja? Sekarang setelah aku lulus ujian, bisakah kau membiarkan mereka keluar sekarang? Juga, bagaimana dengan gelombang binatang buas yang menyerbu sektor asal surga? Saya merasa kedatangan gelombang binatang buas itu terlalu aneh. Tidak mungkin tentakel gelombang itu telah mencapai alam semesta Pangu, bukan? Sejarah diciptakan oleh manusia, tetapi sejarah juga telah dibumbui, diolesi, dan diubah. Bahkan sejarah 100 tahun yang lalu penuh dengan pendapat yang berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang benar dan apa yang salah? Kapten wanita itu telah berubah menjadi gugusan cahaya keemasan yang wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Suara tenang terdengar dari gugusan cahaya itu. Bahkan bagi kita miliaran tahun yang lalu, Ordo Armageddon besar dan garis pertahanan matahari termasuk dalam kategori sejarah kuno. Siapa yang tahu apa sebenarnya kebenarannya? Lagi pula, bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting adalah masa kini dan masa depan. Setiap orang adalah masa lalu, dan setiap orang adalah gabungan dari masa kini dan masa depan. Kau adalah dirimu sendiri saat ini, dan sejarah serta masa depan adalah dirimu sendiri. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Kita sudah menjawab pertanyaan tentang bagaimana peradaban 100 pionir itu hancur. Tentu saja, masih banyak detail, banyak liku-liku, dan banyak kisah yang menggetarkan jiwa. Hehe, semua informasi menarik itu terekam dalam sisa-sisa mereka. Kalau kalian ingin tahu, sebaiknya kalian telusuri sendiri. Mengenai tes akhir, sekarang setelah kalian berhasil menembus penghalang, kalian tidak perlu melanjutkan. Namun, saya tetap berharap semua penguji manusia dapat bertahan sampai saat mereka gagal atau berhasil. Namun, bahkan jika mereka gagal, mereka tidak akan menerima hukuman apapun. Kecuali interogasi mental, saya pikir itu akan meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka dan membuat mereka menyadari bahwa kekuatan apapun ada harganya. Pada akhirnya, kalian harus mengungkapkan kebenaran kepada mereka secara langsung. Itu adalah pengaturan terbaik. Maksudmu, Li Yao berpikir lama. Misalnya, katakanlah salah satu penguji berhasil melewati semua ujian sebelumnya dan sampai pada fase kunci emas. Dia melihat begitu banyak peralatan sihir yang merusak, teknik yang luar biasa, dan teknologi yang tak terbayangkan. Tentu saja, dia sangat gembira dan menyambar kunci emas, hanya untuk menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Kemudian, aku muncul di depannya dan mengatakan kepadanya sambil tersenyum bahwa semuanya salah, bahwa tidak ada warisan kuno, dan bahwa aku telah menolak warisan itu. Bagaimana dengan ini? Dipahami. Kapten wanita itu bertanya, bagaimana menurutmu? Menurut saya, Li Yao berkata, aku akan dibunuh oleh mereka. Terdengar tawa lembut dari gugusan emas. Bagaimana dengan gelombang binatang? Li Yao berkata dengan cemas, tidakkah kau berpikir bahwa gelombang binatang buas di luar sana terlalu aneh? Kami hanyalah sebuah program kecil. Kata-kata terakhir kami telah menjadi buram setelah miliaran tahun. Kapten wanita itu berkata, kami tidak tahu apapun tentang Vicious Beastidae. Bahkan jika itu adalah garda depan dari Flottide Legion, tidak ada yang dapat kami lakukan tentangnya. Jika itu dalam kemampuan kami dapat menghancurkan sektor asal surga dan relik kuno secara instan. Semua makhluk berbasis karbon dan makhluk berbasis energi yang masih ada di sini akan tersapu ke jurang ruang dan waktu dan dilenyapkan selamanya. Tetapi saya yakin ini bukan solusi yang Anda inginkan, bukan? Sudah miliaran tahun berlalu. Tidak mengherankan jika Hong Chao datang ke tempat ini. Kami telah melakukan yang terbaik. Sisanya terserah padamu. Pergilah sekarang, Li Yao. Buktikan bahwa kamu tidak menggertak dan tidak cukup mampu. Berjuanglah dengan caramu sendiri. Apakah kamu benar-benar hanya sebuah program? Li Yao bertanya dan memberikan jawabannya sendiri. Saya tidak percaya. Bagaimana sebuah program bisa begitu jelas dan lancar sehingga dapat menjawab pertanyaan di luar pengaturannya. Bahkan kecerdasan buatan biasa tidak akan mampu melakukan itu. Jika peradaban Pangu dapat berevolusi menjadi kecerdasan buatan super seperti Fuxi, tidak ada alasan bahwa peradaban purba tidak dapat melakukannya miliaran tahun yang lalu. Kamu sebenarnya apa? Kecerdasan buatan super yang mirip dengan peradaban Fuxi? Atau apakah kamu benar-benar hantu ras purba? Apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa kamu akan bangun lagi suatu hari nanti? Hei, jangan main-main denganku. Tidak mungkin ada trik lain. Ini adalah permainan di dalam permainan. Semua reaksiku sesuai dengan harapanmu. Apa yang kamu katakan sekarang sebagian benar juga. Dalam waktu yang sangat lama, kita akan menghadapi konfrontasi kedua denganmu, bukan? Suara tawa bergema di dalam ombak keemasan, seolah-olah banyak pria, wanita, dan anak-anak sedang tertawa bersama. Sebelum gelombang emas itu benar-benar menghilang, tawa dari para hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu kata. Bagaimana menurutmu? Bab 3122, Jalan Dinglingdang. Li Yao ingin muntah di wajah gelombang emas itu. Namun sebelum dia mengutuk, arwah penguasa langit purba dan kapal perang super tembus pandang itu menghilang. Dia seakan terbebas dari dunia kristal yang hancur dan kembali ke dunia virtual yang seluas alam semesta. Gambar, suara, dan tokoh sejarah, beberapa heroik, beberapa hina, beberapa saleh, dan beberapa jahat, berkumpul menjadi miliaran kepingan yang berkilauan, melambangkan jalur evolusi dari peradaban manusia ke peradaban purba dan dari bumi yang kecil ke bintang-bintang yang tak berujung. Jalur evolusi itu seperti galaksi cemerlang yang mengelilingi Li Yao. Di tengah-tengah alam semesta berbintang, puluhan bola kristal emas bening dan cemerlang mengambang seperti kulit telur yang berkilauan. Tak terhitung banyaknya keluarga, teman, dan bahkan musuh Li Yao yang menjalani ujian mereka sendiri di dalamnya seperti bayi. Dinglingdang, Li Jialing, dan Bos Bai bukanlah satu-satunya ahli manusia standar.
Iblis mental dan Lu Qingchen, yang mirip dengan bentuk kehidupan energi, ada di antara mereka. Long Yangjun, yang merupakan seorang pejuang dari dataran tinggi Desolate Agung, dan bahkan juara tinju, Xiao Ming, dan Wen Wen, yang telah melampaui peradaban umat manusia, ada di antara mereka. Dihadapkan pada pilihan hidup dan mati serta warisan besar yang ditinggalkan oleh peradaban purba, apa sebenarnya yang akan mereka pilih? Melihat Ding Lingdang yang sedang tertidur lelap dengan mata terpejam di dalam bola kristal, Li Yao mengepalkan tangannya. Ia ingin menghancurkan bola kristal itu dan menyelamatkan istrinya dengan cara apapun. Namun, dia tidak tahu apakah penguasa langit purba telah memasang jebakan lain atau tidak, dan apakah inisiatifnya membantu orang lain lulus ujian akan dianggap sebagai sebuah kesalahan yang hanya akan memperburuk keadaan. Selain itu, para ahli sejati harus menghadapi interogasi jiwa sepanjang waktu. Tidak ada yang dapat menggantikan mereka. Li Yao hanya bisa menunggu, mengantisipasi, dan percaya. Akhirnya, di luar dugaan Li Yao, bola kristal Ding Lingdang adalah yang pertama retak. Retakan yang saling berhubungan segera menyebar ke seluruh kulit telur, seolah-olah kehidupan baru yang telah tumbuh di dalam bola kristal itu ingin keluar. Sayang, Li Yao terkejut sekaligus gembira. Dia tidak menyangka Ding Lingdang akan menjadi orang kedua yang berhasil menerobos setelahnya. Dia mengira Lu Qingchen atau iblis mental akan lebih cepat. Bam! Setelah suara yang tajam, kulit telur, emas cemerlang yang menutupi tubuh Ding Lingdang hancur berkeping-keping. Prajurit wanita terkuat dari Federasi Star Glory, tidak, mungkin seluruh Pangu Universe, telah terbangun dari ujian terakhir. Dia meraung marah dan meninju Li Yao, yang sedang menerjangnya, dengan brutal, hampir menghancurkan jiwanya. Sayang, ini aku. Li Yao berteriak, bangun. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Petik 2 titik titik titik. Li Yao, kobaran api yang tampak seperti magma mengelilingi Ding Lingdang. Bahkan di dunia maya, semangat bertarungnya tampak nyata, seolah-olah dia mengenakan baju besi yang tak terlihat. Kesadarannya masih terperangkap dalam keanehan ujian akhir. Tidak lama kemudian dia menyadari siapa yang ada di depannya. Hati-hati, ini bukan ujian. Jangan tertipu oleh mereka. Ding Lingdang merasa sedikit lega. Kemudian dia mengangkat alisnya lagi. Ini jebakan. Jebakan yang mirip dengan kepemilikan sebuah peradaban. Li Yao tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia membuka tangannya dan menghiburnya. Sayang, tenanglah dulu. Tentu saja, aku tahu bahwa ini bukan ujian atau warisan biasa. Tapi bagaimana aku harus mengatakannya? Katakan saja apa yang kamu temui dalam ujian terakhir. Sepertinya kamu tidak mewarisi warisan peradaban purba. Warisan apa? Ding Lingdang masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap sekeliling. Di mana penyihir tua itu? Penyihir tua, Li Yao juga bingung. Dari mana penyihir tua itu berasal? Penyihir tua yang berwajah baik dan berkulit kemasan. Ding Lingdang menggertakkan giginya. Hati-hati, dia sangat licik. Dengan baik, Li Yao merasakan sakit kepala yang akan datang. Apa yang kamu temui dalam ujian akhir? Ding Lingdang menenangkan dirinya dan menceritakan kepada Li Yao tentang pengalamannya dalam ujian akhir. Baiklah, Li Yao menemukan bahwa isi ujian Ding Lingdang hampir sama dengan miliknya. Mungkin mereka berdua termasuk dalam kubu, cerdas, dan benar, dan lebih berdarah panas dan impulsif. Namun, Ding Lingdang tampaknya lebih pemarah dan impulsif daripada dirinya. Ketika penguasa langit purba mengusulkan sebuah rencana imigrasi, di mana 99% orang biasa di bumi dan hanya 1% orang kaya, berkuasa, dan elit dapat bertahan hidup, Ding Lingdang langsung bersikap bermusuhan dan keluar dari permainan. Dia menipu 99% orang biasa agar mengencangkan ikat pinggang demi rencana pelarian dengan metode yang paling buruk. Pada akhirnya, hanya 1% orang kaya dan berkuasa yang menaiki kapsul pelarian. Sungguh peradaban yang menyebalkan. Ding Lingdang berkata dengan marah, apa bedanya pendekatan ini dengan Wu Yingqi yang mengorbankan seluruh planet berisi orang-orang tak berdosa untuk mewujudkan ambisinya? Masa depan apa yang bisa ada dalam peradaban yang hidup di tepi jurang? Pasti akan menjadi apa yang pernah kau sebut, kecoa luar angkasa. Jika aku membuat pilihan seperti itu, bukankah aku akan menjadi Wu Yingqi kedua? Hewan rakus yang tidak punya tujuan yang lebih buruk dari babi dan anjing. Lebih baik aku mati daripada memilih jalan yang tidak tahu malu seperti itu. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi bajingan yang kejam dan tidak bermoral seperti ular dan kalajengking. Aku yakin kamu juga sama sepertiku, bukan, suamiku? Dengan baik, Li Yao menggaruk kepalanya lama sekali. Lalu, saya tidak ingin melakukan itu. Kemudian, suara itu memaksa saya untuk membuat keputusan bodoh, tidak ada pilihan lain dan bahkan menciptakan segala macam ilusi menyeramkan untuk mengancam saya. Anda mengenal saya dengan sangat baik. Saya dapat dibujuk dengan akal sehat tetapi tidak dengan paksaan. Semakin, suara, itu mengancam saya, semakin saya merasa ada yang salah. Kalau dipikir-pikir, jawabannya sudah jelas. Ding Lingdang memukul tinjunya dengan keras. Ini sama sekali bukan ujian warisan, tetapi jebakan yang mirip dengan kepemilikan peradaban. Sama seperti apa yang terjadi padamu di dataran tinggi besi sektor bintang terbang, jika aku membuat pilihan yang, suara, itu bujuk, aku akan jatuh ke dalam perangkap, membuat banyak kesalahan, dan akhirnya berubah menjadi penampilan yang diinginkan, suara, itu, zombie yang sangat gelap dan jahat. Oleh karena itu, suara, itu kemungkinan besar bukanlah peradaban kuno. Sekalipun itu adalah peradaban kuno, itu adalah peradaban gelap yang penuh dengan kejahatan dan sesuatu yang bahkan lebih jahat daripada iblis luar angkasa. Sekarang setelah kau tahu bahwa lawanmu adalah setan luar angkasa super, apalagi yang bisa kau katakan? Satu kata, bertarung.
Bagaimanapun, aku tidak suka menggunakan otakku sejak awal. Bertarung adalah hal yang paling kusuka. Daripada membuang-buang energi mental dan otakku bekerja membabi buta di bidang yang tidak kuketahui, lebih baik menyeret pertempuran ke bidang yang kuketahui, bukan? Benarkah? Li Yao tidak tahu harus berkata apa. Lalu, ada apa dengan wanita yang berkilauan dan baik hati itu? Mengapa kau memanggilnya penyihir tua? Setelah saya meraung dan bersiap melawan, suara itu, saya memasuki ilusi yang lebih dalam. Ding Lingdang berpikir sejenak dan berkata, seorang wanita parubaya yang tampak seperti kapten kapal luar angkasa menatapku dengan senyum palsu, berbicara kepadaku, dan menawariku sesuatu. Sebuah kunci. Li Yao bertanya, sepertinya, itu adalah sebuah kunci. Ding Lingdang mengangkat bahunya. Kau tahu betul kepribadianku. Sekarang setelah aku memutuskan bahwa pihak lain adalah eksistensi jahat seperti, setan luar angkasa super, aku tidak peduli seperti apa rupamu, apa yang kau katakan, atau apa yang kau lakukan. Bagaimanapun, semuanya palsu. Tidak masalah apakah itu benar-benar penting atau tidak. Aku akan meninju wajah penyihir tua itu. Petik 2. Li Yao benar-benar ingin menyeka keringat di dahinya dari riak jiwa. Kamu sangat sederhana dan kasar. Kamu benar-benar hanya meninjunya. Tidak pernahkah terlintas dalam pikiranmu bahwa kunci itu mungkin mewakili warisan peradaban tingkat dewa? Penyihir tua itu sepertinya mengatakan sesuatu yang serupa. Coba kulihat. Teknik yang tak tertandingi, warisan yang tak terbatas, Raja Alam Semesta selama 10.000 tahun. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Tidak ada yang seperti itu. Ding Lingdang mendengus dan berkata, lagi pula, itu terbukti dari saat kita melarikan diri dari bumi. Bahkan jika para penyintas peradaban di bumi dapat bertahan hidup selama miliaran tahun di lautan bintang yang tak terbatas, bahkan jika mereka dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri dan bangkit ke peradaban tingkat dewa yang baru, mereka akan tetap menjadi peradaban gelap yang kumuh, dan menyedihkan. Bahkan jika penyihir tua itu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan pernah mewarisi warisan peradaban yang begitu gelap. Tidak akan pernah. Apakah kamu tidak takut orang lain akan menerima penolakanmu? Li Yao berkata, Lu Qingchen, Iblis Mental, Li Linghai, Lei Chenhu, dan bahkan Bos Bai dan Long Yangjun semuanya kemungkinan besar mewarisi warisan kegelapan. Kalau begitu, aku akan bertarung bersamamu melawan orang-orang yang mewarisi warisan gelap sampai akhir. Ding Lingdang menatap Li Yao. Selalu ada beberapa prinsip di atas hidup dan mati. Kau akan selalu mendukung pilihanku dan berjuang berdampingan denganku, kan? Tentu saja. Li Yao mengangguk dan tidak bisa menahan senyum. Lalu, aku meninju penyihir tua itu beberapa kali dengan keras dan menghancurkan kunci emas yang ditawarkannya kepadaku hingga berkeping-keping. Entah mengapa, dunia di sekitarku juga hancur berkeping-keping. Penyihir tua dan iblis di belakangnya semuanya menghilang begitu saja. Lalu aku melihatmu. Ding Lingdang menerjang Li Yao. Apa yang terjadi? Kau tampaknya lebih tahu daripada aku. Apa kebenaran dari ujian akhir? Ceritanya sangat panjang. Li Yao melihat sekeliling. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menunggu lebih banyak rekan kultivator menyelesaikan ujian sebelum aku menjelaskan semuanya kepada semua orang. Sayang, kamu harus melindungiku saat waktunya tiba. Hah, bingung, Ding Lingdang menatap Li Yao. Bab 3123, kapak emas, kapak perak, kapak besi. Li Yao memikirkan bagaimana dia harus menjelaskannya kepada istrinya. Pada saat ini, telur kristal, berkilauan kedua di tengah sungai perak memancarkan warna khas dan suara retakan. Sekali lagi, di luar dugaan Li Yao, bukan Lu Qingchen yang telah keluar dari cangkangnya melainkan iblis mental. Di ruang virtual, iblis mental juga memiliki proyeksinya sendiri. Ia adalah manusia mungil yang tampak persis seperti Li Yao, tetapi sangat cerdas dan tingginya hanya 5 inci. Meskipun tingginya hanya 5 inci, gelombang darah yang melonjak saat ia keluar dari cangkang itu menghantam ruang virtual dan berubah menjadi dewa-dewa apokaliptik, seolah-olah mereka mencoba menelan semua yang ada di alam semesta. Hehehe. Iblis mental itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, melepaskan ambisi, keserakahan, dan kesombongannya tanpa ampun. Aku, penguasa kosmos, penguasa tertinggi alam semesta, raja segala raja. Aku tidak hanya akan menjadi penguasa tertinggi peradaban umat manusia, aku juga akan menjadi penguasa tertinggi peradaban tak berujung di multiverse. Aku telah berhasil. Akhirnya aku berhasil. Mulai saat ini, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikanku. Haha, huhuhuhu, hehehe. Li Yao, Ding Lingdang, kenapa kalian berdua ada di sini? Ketika lelaki itu akhirnya sadar kembali, dia langsung terkejut dengan keberadaan Li Yao dan Ding Lingdang. Dia mengerjap keras dan melihat sekeliling. Wajahnya berubah warna saat dia melompat-lompat. Di mana warisannya? Di mana warisan purba dan warisan purba saya? Baiklah, tenanglah dulu. Li Yao tidak yakin apakah iblis mental itu telah lulus ujian atau tidak. Masuk akal untuk mengatakan bahwa, meskipun iblis mental itu telah berjalan di jalan kegelapan, kekejaman, dan haus darah pada awalnya, ia juga seorang pria yang tidak tahu malu yang dapat beradaptasi dengan situasi apapun. Ketika ia menemukan bahwa kekuatannya jauh dari cukup untuk bersaing dengan kepribadian utama, ia akan tunduk pada keinginan kepribadian utama tanpa ragu-ragu dan bersembunyi hingga hari ini. Oleh karena itu, Li Yao tidak berpikir bahwa orang itu memiliki tekad untuk mengibarkan bendera perang kegelapan sampai akhir. Ia takut peradaban purba akan melakukan apapun yang diminta tanpa ragu atau keraguan sedikitpun. Lagi pula, dilihat dari kata-kata terakhirnya, ia seharusnya telah mengambil alih kunci emas peradaban purba, yang berarti ujiannya telah gagal. Halusinasi. Itu semua ilusi. Mereka tidak bisa menipu saya.
Wajah iblis mental itu penuh dengan penyesalan dan ketidakpercayaan. Ia menggembungkan pipinya dan menunjuk ke arah Liao dan Ding Lingdang, sambil meraung, kalian semua palsu. Ini masih ujian, bukan? Ding Lingdang tidak mengatakan apa-apa dan mulai menggosok tangannya. Tidak, tidak. Aku salah. Aku percaya kalian semua nyata. Benar-benar nyata. Iblis mental itu segera memohon belas kasihan. Melihat tangannya yang kosong, ia berkata dengan sedih, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana warisan dan harta rahasia itu? Kamu benar-benar, Liao merasa geli. Kau pasti telah mengambil kunci emas itu, bukan? Kunci emas. Kau juga melihat kunci emasnya. Iblis mental itu tertegun sejenak. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, tidak. Bagaimanapun juga, aku adalah kepribadian utamamu, dan aku lebih pintar darimu. Bagaimana mungkin tipuan sederhana seperti itu bisa menipuku? Tentu saja, aku tidak mengambil kunci emas itu. Hah, giliran Liao yang bingung. Kau tidak mengambil kunci emas itu. Kau menolaknya. Dengan kata lain, kau seharusnya lulus ujian dan memahami makna sebenarnya dari ujian itu. Mengapa kau begitu marah? Tentu saja aku menolak. Tidak mungkin trik sederhana seperti itu bisa menipumu. Kau pasti menolak juga, kan? Mata iblis mental itu memancarkan warna merah karena keserakahan saat menatap Liao dan Ding Lingdang. Karena itu, di manakah warisan dan harta rahasia milik kita? Kita bertiga dapat membaginya secara merata. Lagi pula, jumlahnya terlalu banyak untuk dipelajari oleh satu orang. Tentu saja, tidak perlu memberitahu lebih banyak orang bahwa itu adalah rahasia milik kita bertiga. Kita dapat menjadi tiga raksasa era baru dengan pengetahuan itu. Liao tidak tahu harus berkata apa. Hei, jangan bilang kalian berdua ingin mengambilnya sendiri. Mata iblis mental itu melotot. Dengan tangan di pinggul, dia meledak dalam kemarahan. Itu terlalu kasar darimu. Bisakah kalian berdua menerima begitu banyak warisan? Siapa bilang kita mengambilnya untuk diri kita sendiri? Saya masih tidak mengerti. Li Yao bingung. Bagaimana kamu bisa lulus ujian? Ujian sederhana seperti itu hanyalah permainan, kapak emas, kapak perak, kapak besi. Iblis mental itu mendengus dan berkata, kau pasti bodoh jika gagal, bukan? Kapak emas, perak, dan besi apa? Liao dan Ding Lingdang saling memandang dengan bingung. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu belum pernah mendengar cerita rakyat klasik seperti itu? Iblis mental menjelaskan, dahulu kala, seorang penebang kayu muda sedang menebang kayu dengan kapak besi berkarat. Ia tidak sengaja menjatuhkan kapak itu ke dalam air saat melewati sebuah jembatan. Kemudian, Dewa Sungai muncul dengan kapak perak berkilau yang terbuat dari emas murni. Dewa Sungai pertama kali bertanya kepada penebang kayu muda, anak muda, apakah kamu menjatuhkan kapak emas yang terbuat dari emas murni ini? Penebang kayu itu menggelengkan kepalanya. Dewa Sungai bertanya, anak muda, apakah kau menjatuhkan kapak perak yang berkilau itu? Si penebang kayu menggelengkan kepalanya lagi. Penebang kayu berkata kepada Dewa Sungai, kakek Dewa Sungai, yang kujatuhkan bukanlah kapak emas yang terbuat dari emas murni, juga bukan kapak perak yang berkilau, melainkan kapak besi yang berkarat. Meskipun kapak besi itu tidak bernilai banyak dan akan segera berkarat, apa yang menjadi milikku adalah milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah milikku. Tolong ambil kembali kapak emas dan kapak perak itu. Kembalikan kapak besiku kepadaku. Aku masih harus menebang kayu. Dewa Sungai sangat gembira saat mendengar itu. Ia mengira pemuda itu adalah orang yang jujur dan baik hati, lalu memberikan kapak emas, perak, dan besi kepada penebang kayu muda itu. Tunggu, Li Yao masih bingung. Tentu saja aku punya. Jadi, apa hubungannya dengan ujian akhir? Apakah kamu bodoh? Iblis mental itu memandang Li Yao seolah-olah dia orang bodoh. Memang benar bahwa pilihan yang kita buat di awal sulit, tetapi dibandingkan dengan gelar besar, ujian pamungkas dan ratusan peradaban yang telah jatuh di sini, kesulitannya jauh lebih rendah. Pada akhirnya, pasti akan ada lebih banyak ujian. Tidak mungkin bagi kita untuk menyerahkan warisan dan harta rahasia kita dengan mudah. Sebelum penerusnya diputuskan, bukankah masuk akal untuk menguji kepribadian penerusnya dengan trik, kapak emas, kapak perak, dan kapak besi? Pada zaman dahulu, para perencana ambisius dari istana kekaisaran kecil di sebuah planet harus meminta para menteri untuk membujuk mereka sebelum mereka merebut tahta. Mereka harus tampil berkali-kali sebelum mereka naik ke tahta tertinggi, tanpa keinginan, belum lagi warisan yang cukup untuk menguasai lautan bintang. Jika dia melihat kunci emas, matanya akan langsung bersinar, dan dia akan dengan bersemangat menerjangnya. Kualifikasi apa yang dimiliki orang serakah seperti itu untuk menerima warisan? Hanya para penebang kayu dalam cerita, kapak emas, kapak perak, dan kapak besi, yang pura-pura sulit didapat dan pura-pura menolak yang akan dapat menyenangkan, Dewa Sungai, atau wanita tua busuk dari peradaban purba yang telah mati selama miliaran tahun. Hanya dengan begitu mereka akan dapat mewariskan pengetahuan yang sebenarnya kepada para penguji yang jujur dan baik hati. Itulah yang seharusnya terjadi. Oleh karena itu, menghadapi godaan mereka, saya tetap pada pendirian saya dan menyatakan di tempat bahwa tidak mungkin membangun peradaban yang makmur dan hebat dengan bantuan orang luar. Kemandirian dan kerja keras adalah satu-satunya jalan bagi perkembangan peradaban di lautan bintang saat ini. Warisan Anda bagus, tetapi terima kasih, tetapi saya tidak menginginkannya. Adapun mengapa aku tetap menjalani ujian itu meskipun aku tidak menginginkan warisan itu, aku hanya mencoba untuk menyelidiki misteri asal-usul peradaban kita miliaran tahun yang lalu dan membiarkan para leluhur melihat bahwa generasi baru peradaban manusia telah tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Seorang pemuda dengan kepribadian yang mulia seperti diriku telah muncul. Tidak ada alasan bagiku untuk melakukan itu.
Aku sudah melakukannya dengan sangat sempurna. Aku seharusnya membuat orang-orang tua dari penguasa langit purba senang dan mengeluarkan semua, kapak emas, perak, dan besi. Bagaimana mungkin aku, tidak mendapatkan apa-apa? Hei, tidak mungkin kalian berdua memainkan trik, bermain kucing dan tikus sebelum aku. Kalian bermain dengan terlalu banyak orang dan itu tidak berhasil, kan? Setan mental itu cemberut dan melotot marah ke arah Liao. Petik 2 petik 2. Liao tercengang cukup lama sebelum akhirnya tersadar. Sambil menutup mulutnya, dia mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum pahit, hebat. Rich, deduksimu memang luar biasa. Imajinasimu juga sangat jelas. Aku tidak menyangka kau akan menembus penghalang dengan cara seperti itu. Lagi pula, baru setelah aku melihat perilakumu aku sadar betapa tidak tahu malunya aku. Adapun aku, meskipun aku tidak begitu mengerti apa yang kamu bicarakan. Ding Lingdang juga menatap iblis mental itu dalam-dalam. Tetapi jika aku memiliki kapak sekarang, baik itu emas, perak, atau besi, aku ingin sekali mencincangmu menjadi beberapa bagian. Ketika mereka bertiga menggertakkan gigi, mereka mendengar suara lain yang tidak menyenangkan. Kali ini, telur kristal, milik Lu Qingchen. Dia melihat bahwa telur kristal itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bahkan proyeksi Lu Qingchen di dalam telur itu berkilauan dan tembus pandang. Dikelilingi oleh aura yang luar biasa, bayangan berdarah yang baru saja dipicu oleh iblis mental itu semuanya terhempas. Apa? Iblis mental itu berseru, itu Lu Qingchen. Bagaimana kekuatan mentalnya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tidak bagus. Tampaknya orang itu juga menemukan sesuatu yang luar biasa dalam ujian akhir. Liao menyipitkan matanya, tidak tahu sedikit pun apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin? Suara, cahaya, dan listrik yang dia tunjukkan sepertinya tidak menunjukkan bahwa dia gagal dalam ujian sama sekali. Tapi, bagaimana Lu Qingchen bisa lulus ujian terakhir? Seperti yang saya katakan, kapak emas, kapak perak, kapak besi, adalah ujian yang sangat kekanak-kanakan. Iblis mental itu mendesah. Kenapa tidak? Bab 3124, Gila Melahap. Proyeksi jiwa Lu Qingchen lebih jernih dan murni daripada dirinya sendiri. Bahkan lebih kuat daripada apa yang dilihat Li Yao di ruang fuksi. Berbeda dari iblis mental yang kebingungan tadi, dia tidak ragu bahkan setengah detik pun. Saat dia membuka matanya, tatapan paling tajam telah terpancar dari matanya. Kulit telur, yang pecah itu perlahan-lahan mengelilinginya dan pecah menjadi lapisan kabut yang berkilauan, seolah-olah baju besi baru telah dikenakan padanya, membuat jiwanya lebih dalam dan lebih tak terduga. Meskipun Liao, iblis mental, dan Ding Lingdang mengelilinginya dan menatapnya dengan penuh nafsu, Lu Qingchen tidak panik atau merasa terkejut. Sebaliknya, dia tersenyum. Liao, Blood Demon, dan pembicara Ding. Dia membungkuk sedikit kepada mereka bertiga. Halo, khususnya Ketua Ding, kita bertemu lagi. Lu Qingchen, apa yang sedang kamu rencanakan? Amarah Ding Lingdang berubah menjadi naga api yang mengamuk di ruang virtual. Dia berteriak, menyerahlah sekarang dan biarkan federasi menghakimimu. Kalau tidak, ini akan menjadi kuburanmu. Aku akan meledakkan sisa jiwamu. Pembicara Ding, mengapa Anda membuang-buang waktu kita dengan kata-kata yang tidak berarti seperti itu? Lu Qingchen tersenyum dan berkata dengan santai, kamu dan Liao harus sangat jelas bahwa aku lebih baik mati daripada diadili oleh dewa atau iblis manapun. Namun, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu telah mengamankan kemenangan dan ujian telah berakhir tanpa faktor yang tidak terduga, seperti Flottide Legion? Dibandingkan dengan peradaban purba atau legiun pasang surut, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku adalah musuh yang lebih berbahaya dan bahwa aku harus dihancurkan dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti kehancuran Federasi Star Glory dan peradaban manusia? Dengan baik, Ding Lingdang terdiam. Sikap Liao terhadap Lu Qingchen juga cukup rumit. Dari sudut pandang keadilan dan hukum, setidaknya ada 80 juta orang yang telah dibunuh oleh Lu Qingchen secara langsung dan tidak langsung, jika tidak 100 juta. Belum lagi bahwa selama membela federasi, Lu Qingchen dengan sengaja memikat iblis luar angkasa dan menjelek-jelekkan seluruh armada angin hitam, yang menyebabkan pengorbanan banyak prajurit federasi. Belum lagi bahwa Lu Qingchen telah melakukan serangkaian skema di aliansi Sanctuary dan memperlakukan orang-orang yang tidak bersalah sebagai subjek uji untuk virus otak, seperti virus Glory, virus Tauti, dan virus cinta tertinggi. Ambil saja dia sebagai contoh. Untuk menghentikan kemajuan Liao dan yang lainnya, dia telah mengorbankan 4 benteng pertempuran tertinggi dan semua anggota kru. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak diragukan lagi bahwa Lu Qingchen adalah pria yang kejam, brutal, dan tidak manusiawi. Namun, kecerobohan orang gila itulah yang menyebabkan Liao, Ding Lingdang, Li Jialing, dan para ahli umat manusia lainnya membentuk tim penjelajah dan menjelajahi peninggalan purbakala tempat terungkapnya rahasia zaman purba. Kalau saja bukan karena keberanian Lu Qingchen dan kurangnya wawasan Liao, dia mungkin akan mempertimbangkan untung ruginya, memperhitungkan untung ruginya, dan ragu-ragu selama bertahun-tahun sebelum memulai penjelajahan peninggalan kuno. Tanpa Lu Qingchen, si iblis besar, sebagai musuh mereka, tim eksplorasi mungkin tidak akan begitu bersatu. Kemudian seluruh alam semesta Pangu akan mengalami perubahan yang fatal. Liao tidak tahu bagaimana mengomentari peran Lu Qingchen dalam semua ini. Mungkin panglima tertinggi yang bertekad untuk maju terus, berapapun biayanya, adalah kejahatan yang diperlukan untuk kebangkitan sebuah peradaban. Terlalu banyak orang gila dan setan seperti itu. Itu memang bencana yang mengerikan, tetapi jika tidak ada, 1 Liao, 1 Ding Lingdang, dan 1 Lu Qingchen, tetapi, 3 Liao, itu akan menjadi bencana dalam bentuk yang berbeda. Keseimbangan dan pembatasan antara kebaikan dan kejahatan merupakan cara alam.
Li Yao menenangkan dirinya. Dia menatap Lu Qingchen dan bertanya dengan dingin, kamu lulus ujian? Aku tidak tahu. Lu Qingchen mengamati ruang virtual baru itu dengan rasa ingin tahu, lalu melirik Li Yao, si iblis mental, dan Ding Lingdang. Senyumnya semakin mengejek. Sepertinya kalian semua berpikir bahwa kalian telah lulus ujian akhir. Tetapi bagaimana kalian tahu bahwa kalian, benar-benar, telah lulus dan bahwa semua yang terjadi sekarang dan di masa mendatang bukanlah bagian dari ujian itu? Hentikan omong kosong itu. Li Yao mengerutkan kening. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu tentang misteri Dao Agung. Katakan padaku, apa yang kau lalui dalam ujian terakhir? Itu tidak masuk akal. Hanya mereka yang paling bersedia mengorbankan diri mereka sendiri dan cukup berani untuk menolak warisan penguasa langit purba yang dapat lulus ujian. Bagaimana kau bisa lulus? Sepertinya kamu salah paham tentang diriku. Lu Qingchen membuka tangannya dan berkata, ya, aku mengakui bahwa aku adalah iblis yang telah melakukan segala macam kejahatan dan orang gila dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi siapa yang mengatakan bahwa aku tidak memiliki jiwa pengorbanan? Demi Federasi Star Glory dan peradaban umat manusia, aku dapat mengorbankan segalanya, termasuk daging dan darahku sendiri, jiwaku, reputasiku, martabatku. Aku dapat melakukan apa saja. Tidak masalah bahkan jika aku dipotong-potong dan tidak pernah bereinkarnasi, bahkan jika aku dikutuk untuk selamanya. Saya telah membuktikan hal itu dalam pertempuran melawan klan Fuxi. Risiko penghancuran diri jiwa sangatlah tinggi. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan terlahir kembali dari informasi klan Fuxi. Ketika saya meledakkan diri, saya benar-benar siap mengorbankan diri saya untuk Anda dan Federasi. Kedengarannya benar. Li Yao berpikir sejenak. Lu Qingchen memang berbeda dari orang gila lainnya, tetapi dia masih belum bisa memahaminya. Lalu, bagaimana dengan kunci emas itu? Apakah kamu menolaknya? Ya, aku melakukannya. Lu Qingchen mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Mengapa? Li Yao berkata, kau bersusah payah untuk menjadikan seluruh jagat raya musuh dengan mengorbankan semua benteng tertinggi dan dirimu sendiri sebagai panglima tertinggi hanya demi warisan zaman purba, bukan? Warisan peradaban purba adalah satu-satunya kartu truf yang dapat membantumu bangkit kembali, dan kau menolaknya. Memang benar aku datang untuk warisan peradaban purba di awal mula. Jika warisan peradaban purba benar-benar harta karun rahasia, peralatan sihir dingin, mesin perang, dan armada yang sepenuhnya otomatis, aku pasti sudah mengambilnya sejak lama. Aku akan mengambilnya bahkan jika aku harus membunuh kalian semua. Lu Qingchen mengangkat bahu dan berkata, sama sekali tidak menyesal, namun, selama ujian akhir, saya perlahan-lahan mulai curiga terhadap suara dan tujuannya. Saya menduga bahwa itu bukanlah benda mati atau program untuk menjalankan perintah. Sebaliknya, ia memiliki kehidupan, keinginan, dan tujuannya sendiri. Itu adalah kecerdasan buatan super dengan level yang lebih tinggi daripada Fuxi, bentuk kehidupan yang benar-benar baru. Pikirkanlah dengan saksama, bahkan prosesor kristal super dari peradaban Pangu, setelah ratusan ribu tahun berpikir dan berevolusi, dapat mengembangkan bentuk yang tidak terkendali seperti Fuxi. Jika peradaban purba benar-benar meninggalkan prosesor kristal super atau program super, miliaran tahun yang lalu dan memberikan program super tersebut izin yang sangat tinggi dan misi yang rumit, yang memungkinkannya untuk memobilisasi sumber daya astronomi untuk mencerahkan dan menghancurkan sebuah peradaban, bukankah sangat normal bagi program super untuk bangkit setelah miliaran tahun persiapan dan memiliki kemampuan untuk melewati perintah dan izin? Li Yao tertegun sejenak. Begitukah? Lalu, oleh karena itu, ada 3 kemungkinan di hadapan saya. Lu Qingchen mengulurkan 3 jari. Pertama, miliaran tahun yang lalu, memang ada peradaban primitif yang dekat dengan para dewa dan setan. Itu adalah peradaban standar dengan niat baik dan dimaksudkan untuk mewariskan warisannya kepada keturunannya tanpa pamrih. Program super yang diciptakannya untuk menjalankan misi itu patuh dan tidak pernah terbangun atau memberontak. Ia menjalankan misi dengan patuh. Kedua, peradaban purba memang ada, tetapi itu adalah peradaban yang bermusuhan yang telah berhibernasi selama miliaran tahun karena kekuatan yang tak tertahankan. Saat ini, ia ingin menyerap nutrisi dari peradaban baru untuk memelihara darahnya yang kering dan menghidupkan kembali dirinya sendiri dengan kepemilikan. Ketiga, meskipun peradaban purba adalah peradaban yang ramah, program-program super yang mereka ciptakan untuk melaksanakan misi warisan telah bangkit dan memberontak. Mereka memiliki tujuan mereka sendiri dan mengubah ujian akhir kebaikan menjadi perangkap yang penuh dengan kejahatan. Setelah merenungkan cukup lama, saya sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan terjadinya hal baik dan indah yang pertama itu sangatlah kecil. Dalam 2 kemungkinan terakhir, suara, dan kapten wanita, sangatlah jahat. Ia dapat memanipulasi segalanya dalam ujian. Saya tidak tahu apakah informasi yang diberikannya benar atau tidak. Saya hanya bisa dipermainkannya dan perlahan-lahan menjadi bonekanya. Ya, aku memang menginginkan warisan dari era purba, yang merupakan satu-satunya kartu truf yang dapat bersaing denganmu. Namun, jika tidak ada warisan dari awal dan hanya umpan yang mematikan dalam perangkap, apa yang dapat kulakukan bahkan jika aku menginginkannya? Jadi begitu, Li Yao menarik napas panjang saat mendengarnya. Ia merasa bahwa hal itu tidaklah tidak masuk akal mengingat pola pikir Lu Qingchen. Jadi, kau menolak kunci emas kapten wanita itu. Sebut saja itu penolakan. Lu Qingchen tersenyum dan berkata, aku berpura-pura tidak sabar untuk meraih kunci emas, tetapi ketika kapten wanita itu tidak siap, aku menyerangnya dan semua hantu klan purba, mencoba menelan mereka. Hah, Li Yao tercengang. Apa yang kau lakukan? Apakah ada alasan untuk terkejut seperti itu? Lu Qingchen berkata dengan lugas, karena musuhnya kemungkinan besar adalah sesuatu yang sifatnya sama dengan Fuxi, maka ia akan lebih maju dan canggih daripada Fuxi. Intinya, tidak akan ada banyak perbedaan. Selain itu,
Aku sudah menelan Fuxi dan memahami cara menyerang, mencerna, dan menyerap kecerdasan buatan super. Apa salahnya aku menelan beberapa lagi? Bab 3125, Hidup Tak Berujung. Itu keterlaluan. Bagaimana, Fuxi, bisa dibandingkan dengan program super yang diciptakan oleh peradaban purba? Liao berkata, program super peradaban purba ratusan kali lebih maju daripada program super peradaban Fuxi. Peluang Anda untuk menelannya sangat kecil. Saya bahkan tidak tahu apakah itu sepersejuta. Jadi apa? Lu Qingchen tersenyum dan menatap Liao dengan mata berbinar. Ia berkata, di tanah kelahiranku, seorang pria hebat pernah berkata bahwa peluang 1 banding 1 miliar pun tidak sama dengan 0. Selama peluangnya kecil, kamu harus mengerahkan 100% keberanianmu dan berjuang sampai akhir. Apakah kamu merasa familiar dengan kata-kata, pria hebat? Li Yao terdiam. Bahkan jika program super peradaban purba 100 kali lebih maju daripada Fuxi, lalu kenapa? Lagi pula aku hanya punya satu kehidupan. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Lu Qingchen berkata perlahan, pada awalnya, dalam duel, Ultimate Rescue, kemampuan Fuxi ratusan kali lebih tinggi dariku, dan peluangku untuk menang sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Saat itu, aku bertekad untuk mati. Bisa dikatakan bahwa nyawaku hilang dalam Ultimate Rescue. Saat ini, bahkan jika program super peradaban purba 100 kali lebih maju daripada Fuxis, lalu kenapa? Bisakah itu membunuhku 100 kali? Paling-paling, itu bisa membunuhku sekali, atau mengunciku di ruang virtual dan menyiksaku berulang-ulang, apa bedanya dengan Fuxis? Faktor risikonya sama. Risikonya sama saja, tapi bagaimana jika keuntungan dari pertaruhan itu ratusan kali lebih besar? Apakah ada alasan untuk tidak mengambil risiko? Lagi pula, jika aku tidak mengambil risiko, bahkan jika aku lolos dari program super peradaban purba dan kembali ke dunia nyata dalam keadaan utuh, aku masih harus menghadapi penyergapan dan blokade dari kalian, Blood Demon, Speaker Ding, dan semua ahli dari Star Glory Federation, Star Glory Federation, Star Glory Federation, dan Sanctuary Alliance. Apakah aku punya sedikit peluang? Sama sekali tidak, hanya akan ada satu hasil untukku. Aku akan ditangkap hidup-hidup oleh kalian dan dipaksa untuk mengungkapkan jiwaku dengan peralatan sihir tipe magnetis. Aku akan diikat seperti pangsit dan dikawal kembali ke federasi untuk diadili. Jangan salah paham. Aku tidak takut mati. Aku tidak peduli reputasiku akan hancur selamanya. Aku hanya tidak tahan diawasi dan dihakimi oleh orang-orang bodoh yang sok suci. Dari sudut pandangku, ini seperti bagaimana seekor elang tidak tahan ditangkap oleh seekor ayam betina dan bagaimana orang normal tidak tahan dengan sekelompok orang bodoh dengan ludah dan ingus menunjuk diri mereka sendiri dan mengkritik mereka dengan moral dan keadilan orang-orang bodoh. Jangan marah. Kau tahu apa yang ku maksud. Ayam, dan, idiot yang ngiler, tidak hanya merujuk padamu. Oleh karena itu, selama ada peluang menang 1 banding 1 miliar, atau bahkan 1 banding 1 miliar, selama saya diberi kesempatan untuk berjudi, saya akan berusaha sebaik mungkin. Bahkan jika saya hanya memiliki 1 dadu di tangan saya akan tetap melempar 3 angka 6. Lagi pula, harapanku tidak sekecil itu. Kau salah satunya, bukan? Aku, Li Yao menunjuk hidungnya sendiri. Benar sekali, sama seperti dalam pertempuran terakhir melawan Fuxis, tidak ada harapan sama sekali. Namun sekarang setelah kamu terlibat dalam kekacauan ini, situasinya telah terbalik tanpa kamu ketahui. Lu Qingchen tersenyum. Kau tidak berpikir bahwa aku belum menemukannya, kan? Sebagian jiwamu berasal dari bumi, dan peradaban purba berasal dari bumi sejak awal, yang menunjukkan bahwa kau memiliki hubungan dekat dengan peradaban purba. Tentu saja, peradaban purba berasal dari bumi miliaran tahun yang lalu. Itu adalah tempat yang benar-benar ada di alam semesta material 3 dimensi. Sebut saja, bumi asli, atau bumi 01. Tidak ada alasan mengapa jiwamu bisa melayang di lautan bintang selama miliaran tahun tanpa menghilang. Mungkin kamu berasal dari bumi yang diproyeksikan, bumi virtual, atau bumi 1234, yang lain setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Siapa tahu? Secara keseluruhan, dimanapun Anda berada, pasti ada banyak variabel yang dapat mengubah segala macam kemungkinan menjadi kemungkinan yang sama sekali tidak mungkin. Dibandingkan dengan musuh Anda, sepertinya saya harus menjadi kawan Anda untuk saat ini. Peluang saya untuk bertahan hidup dan menang sedikit lebih tinggi. Kesimpulannya, akan lebih baik untuk berdiri di pihak Anda dan memulai perang skala penuh dengan program super peradaban purba daripada menyerah padanya. Hei, 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 hei. Lihat ekspresi tercengang dan ngeri kalian. Jangan bilang kalian tidak menyadari kedengkian dan rencana jahat program super ini. Kalian tidak punya pendirian yang jelas untuk melawannya. Sebaliknya, kalian dengan bodohnya dituntun dan tidak bisa melepaskan diri dari perangkapnya, kan? Melihat Liao, Lu Qingchen terkejut sekaligus kecewa. Dengan baik, Liao berpikir dengan hati-hati selama 3 detik. Kemudian dia menoleh ke Ding Lingdang dan menunjuk Lu Qingchen. Istri, pukul dia sampai mati. Tunggu, Ding Lingdang menatap Lu Qingchen dengan penuh nafsu, tetapi dia tidak membedakan antara yang benar dan yang salah. Lu Qingchen, kamu benar. Aku juga mengira bahwa peradaban purba atau program super yang diciptakannya penuh dengan niat jahat dan melancarkan serangan yang paling tegas. Kemudian, aku keluar dari ujian dan datang ke tempat ini. Apakah kamu juga? Ya, kupikir aku bisa menelan musuh atau dibunuh atau diperbudak. Lu Qingchen melihat sekeliling dan tersenyum semakin gembira. Ia berkata, aku tidak tahu bahwa kemampuan dan skala musuh berada di luar imajinasiku. Ia pasti mengira bahwa peradaban manusia di alam semesta Pangu terlalu lemah dan tidak ingin menguasai kita, jadi ia memutuskan untuk memancing ikan besar dan membiarkan kita berkembang selama ribuan tahun. Ngomong-ngomong, aku juga merasa aneh.
Ding Lingdang merenung sejenak dan berkata, yang disebut ujian pamungkas itu dikenal misterius dan berbahaya. Para pelopor dan penguji dari hampir 100 peradaban semuanya telah gugur di sini. Saya pikir itu akan sangat sulit. Ternyata, ketika tiba giliran peradaban manusia, keempat penguji pertama semuanya telah keluar dari pengasingan mereka dengan tingkat keberhasilan 100%. Itu tidak dapat dipercaya. Sama sekali tidak berlebihan. Ini lebih masuk akal. Lu Qingchen tersenyum dan berkata, ujian terakhir yang ditinggalkan oleh peradaban purba dimaksudkan untuk memilih penerus atau tuan rumah yang cocok, bukan untuk menyiksa atau mempersulit orang lain. Dengan kata lain, peradaban purba ingin menggunakan ujian akhir untuk memilih peradaban yang memenuhi persyaratan mereka. Ingat, itu adalah peradaban, bukan individu. Selama peradaban memenuhi persyaratan mereka, salah satu individu akan mengikuti ujian akhir. Kesulitan ujian tidak akan terlalu tinggi, dan tingkat kelulusannya sangat tinggi. Lalu, kondisi apa saja yang diminati oleh peradaban purba? Dilihat dari kemiripan keempat kepribadian kita yang berbeda, saya berasumsi bahwa itu adalah peradaban yang sedang dalam masa kemasannya dan masa kemasannya. Hanya ketika sebuah peradaban sedang bangkit, tenggelam dalam kecemerlangan tak terbatas dari era kemasan, memiliki kemauan yang paling ulet dan cita-cita yang paling mulia, mengumpulkan keyakinan yang paling kuat, dan barulah mereka memiliki keberanian untuk menghadapi semua musuh yang tangguh. Bahkan ketika dihadapkan dengan godaan dan ancaman dari peradaban purba, mereka sama sekali tidak takut. Hanya pada saat itulah mereka memenuhi syarat untuk mewarisi warisan era purba, atau menjadi tuan rumah bagi ras purba. Individu menciptakan sejarah, tetapi sejarah juga membentuk kepribadian individu yang berbeda. Ratusan peradaban yang lahir di alam semesta Pangu hanya menemukan peninggalan purba ketika matahari akan terbenam. Para pelopor dan penguji telah kehilangan keinginan mereka dalam menipisnya sumber daya, perang saudara yang brutal, dan kemunduran peradaban mereka. Mereka telah kehilangan keyakinan mereka, tetapi mereka menganggap peradaban purba sebagai harapan terakhir mereka dan tidak sabar untuk menerjang kaki ras purba dan memohon belas kasihan. Ini adalah tren besar peradaban dan tidak akan dipindahkan oleh keinginan satu atau dua pahlawan. Oleh karena itu, para pionir dan penguji semuanya gagal. Peradaban mereka bukanlah yang diinginkan oleh penguasa langit purba. Tentu saja, mereka gagal tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Sebelum peradaban manusia, Fuxi, kecerdasan buatan yang kuat yang diciptakan oleh peradaban Pangu, merasakan jejak kehancuran hampir 100 peradaban. Meskipun belum dapat menemukan aturan ujian akhir, ia memiliki cukup waktu untuk mengajukan proposal penting kepada tuannya, untuk membekukan waktu di peninggalan purba selama ratusan ribu tahun. Karena pemadatan selama puluhan ribu tahun, peradaban Pangu tidak sepenuhnya musnah. Sebaliknya, banyak peninggalan yang tersisa. Klan Pangu yang masih hidup bahkan memberikan pencerahan dan bantuan kepada generasi baru peradaban manusia. Selain itu, serangkaian tokoh legendaris yang tidak dapat digambarkan dengan pena dan tinta muncul dalam peradaban umat manusia. Mereka menambal kontradiksi antara kekuatan utama berkali-kali. Mereka menghentikan perang yang kemungkinan akan pecah dengan kekuatan penuh berkali-kali. Mereka menyatukan seluruh umat manusia dan memasuki puncak kemakmuran dan kejayaan. Tentu saja, ada juga kontribusi kecil pada akhirnya. Itu karena aku berjalan ke relik kuno tanpa peduli tentang apapun sehingga kamu terpaksa datang ke tempat ini. Pada akhirnya, kamu menghadapi leluhurmu miliaran tahun yang lalu dengan penampilan yang makmur yang tidak pernah dimiliki oleh 100 peradaban sebelumnya. Pahlawan menciptakan waktu, dan waktu menciptakan pahlawan. Kita semua adalah manusia baru yang diciptakan oleh peradaban umat manusia yang sedang bangkit. Tidak peduli apakah kita baik atau jahat, apapun pendirian kita, atau betapa berbedanya bentuk kehidupan kita di permukaan, kita semua berbagi karakteristik tertentu jauh di dalam jiwa kita yang merupakan bagian dari peradaban yang berkembang dan unik bagi generasi emas. Karakteristik tersebut adalah kunci keberhasilan kita. Saya berani memprediksi bahwa lebih banyak orang akan keluar dari pengasingan dengan cara yang berbeda di kemudian hari. Namun, seperti yang saya katakan, siapa yang tahu apakah ujian masih berlangsung atau tidak, dan apakah kita masih dalam jalan atau tidak. Hahaha. Hal semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas, dan tidak perlu dipikirkan lagi. Bagaimanapun, hidup ini penuh dengan rintangan dan ujian. Kita harus terus berjuang dan menerobos sampai akhir hayat kita, benar, pembicara Ding. Bab 3126, Kakak Yao, jelaskan. Petik 2 titik. Itu benar, Ding Lingdang berpikir lama, niat membunuh di sekelilingnya menghilang. Dia menatap Lu Qingchen dengan kagum. Setelah mendengar kata-katamu, Lu Qingchen, sepertinya aku mulai mengenalmu lagi. Setiap detik, kita kembali mengenal dunia dan diri kita sendiri. Lu Qingchen menjawab dengan santai, bukankah itu yang disebut kultivasi? Sayang sekali kau membunuh begitu banyak orang. Ding Lingdang mendesah. Dengan tekad, visi, dan kemampuanmu, ada banyak cara agar kau bisa mencapai tujuanmu. Mengapa kau memilih jalan kegelapan dan kejahatan serta membunuh begitu banyak orang tak berdosa sehingga kau tidak bisa kembali sekarang? Terima kasih atas apresiasi Anda, Ketua Ding, tapi Anda salah. Lu Qingchen tersenyum dan berkata, karena aku telah menempuh jalan yang penuh duri beracun dan api hitam, mengasah keyakinanku pada jalan Dao di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, serta menempa baju besi, pedang, mahkota, dan tahtaku dengan darah orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, maka aku memiliki tekad, visi, dan kemampuan yang kumiliki saat ini. Aku adalah seorang pengamat dan seorang pemikir yang melampaui peradaban arus utama umat manusia, bukan hanya seorang prajurit biasa dari federasi. Saya percaya bahwa, tidak peduli seberapa mulia, hebat, benar, dan baiknya sebuah peradaban, perlu bagi seseorang untuk membuat suara yang berbeda dan membuat pilihan yang berbeda, bukan?
Bahkan jika hasil dari keputusan seperti itu adalah dibenci oleh ribuan orang, dipaku pada pilar rasa malu dalam sejarah, dipotong-potong, jiwanya dihancurkan, dan mati tanpa kuburan, apakah itu penting? Tidak ada yang mau membuat suara kedua. Tidak ada yang mau membuat pilihan yang berbeda. Tidak ada yang mau menentang keinginanmu. Kalau begitu, giliranku. Aku akan membuat suara kedua. Aku akan membuat pilihan yang berbeda. Aku akan pergi ke arah yang berlawanan denganmu. Aku akan maju. Aku akan maju tanpa peduli dengan konsekuensinya. Mungkin, ini adalah takdir yang harus kujalani sebagai manusia sejak lahir. Itulah sebabnya aku bilang itu sangat disayangkan. Jika kamu membuat pilihan yang berbeda, mungkin kita bisa berteman. Penyesalan di wajah Ding Lingdang dan ketajaman di matanya berubah menjadi intens. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Aku harus menangkapmu atau membunuhmu. Tidak ada rasa kasihan. Pada awalnya, ada dua jalan di depanku. Yang pertama adalah menerima ajaran suamimu sepenuh hati, mendengarkan keyakinan dan keinginannya, berlutut di hadapan daunnya yang agung, memadatkan apa yang disebut keyakinan, benar dan lurus, dan menjadi tiruan dari burung nasar Liao. Lu Qingchen menunjuk Liao yang sedang menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, aku berpikir lama dan memutuskan untuk mengambil pilihan kedua. Sampai hari ini, tidak peduli seberapa banyak masa sulit yang telah kulalui, tidak peduli seberapa banyak kejahatan yang telah kulakukan, tidak peduli seberapa jahat dan tidak tahu malunya aku di mata dunia, dan tidak peduli apakah masa depanku adalah jalan buntu atau tidak, aku tidak pernah menyesalinya. Lagi pula, apa yang aku kembangkan bukanlah kebenaran Liao atau kebenaran Ding Lingdang, melainkan kebenaran Lu Qingchen, bukan. Dipahami, rambut merah menyala Ding Lingdang yang menari-nari liar ditiup angin, tiba-tiba berubah tajam, seolah-olah 9 naga api telah membuka mulut berdarah mereka dan memamerkan taring mereka. Kalau begitu, apakah kamu siap untuk ditangkap? Tentu saja, Lu Qingchen menjawab sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dengan patuh dan menyatukan kedua pergelangan tangannya, seolah-olah dia siap untuk dibantai. Ayo, aku berjanji tidak akan melawan. Lagi pula, kamu memiliki keunggulan dalam jumlah. Bahkan jika kita terlibat dalam pertempuran jiwa di ruang virtual, aku akan terkikis oleh roda permainan. Perlawanan tidak ada artinya. Namun, aku bersedia bertaruh denganmu. Aku bersedia bertaruh bahwa kau tidak akan dapat membawaku keluar dari reruntuhan purba dengan lancar. Bahkan jika kalian semua mengumpulkan kekuatan, tetap saja akan sulit bagi kalian untuk melakukannya. Mengenai taruhannya, jika aku kalah, aku tidak akan memainkan trik apapun seperti ledakan jiwa. Aku akan berdiri di panggung pengadilanmu dengan patuh dan mematuhi sidang keadilanmu. Bagaimana? Alis Ding Lingdang berangsur-angsur terangkat. Apa yang kau katakan? Ya, apa yang kau bicarakan? Katakan saja yang sebenarnya. Liao akhirnya menemukan tempat untuk menyela. Sambil berkacak pinggang, dia berdiri di belakang Ding Lingdang dan berkata, kamu tidak punya tempat untuk lari. Jangan mencoba melakukan trik apapun. Percayalah, kalau tidak, istriku akan benar-benar memukulmu sampai mati. Lu Qingchen tersenyum, matanya bersinar cemerlang. Lengkungan bibirnya bahkan lebih curam. Lihat, semakin banyak penguji yang keluar. Lu Qingchen benar. Sementara mereka bertengkar, hampir semua penguji telah menyelesaikan tes mereka. Tentu saja, beberapa telur kristal dari para penguji memancarkan warna-warna yang memukau, glamor, dan tajam. Potongan-potongan yang tembus cahaya meledak ke berbagai arah dalam bentuk kembang api, menampilkan suara dan efek listrik yang agak glamor, yang menunjukkan bahwa mereka telah lulus ujian peradaban purba. Namun, telur kristal, milik lebih banyak orang kehilangan warna glamornya dan berubah menjadi abu-abu tak bernyawa. Jiwa para penguji tiba-tiba tertutup busa. Bahkan riak jiwa mereka pun akan berubah menjadi busa. Pada akhirnya, mereka semua melompat keluar dari busa, seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Mereka berteriak putus asa tanpa peduli dengan penampilan mereka. Tentu saja, beberapa penguji bersemangat saat mereka bangun. Mereka dipenuhi dengan aura kehancuran, dan mata mereka dipenuhi dengan ambisi yang tampaknya nyata. Mereka pasti mengira telah menerima kunci emas dari Kapten Wanita Klan Purba dan dapat menguasai lautan bintang dengan warisan zaman purba. Tidak ada yang berani menentang mereka. Tak lama kemudian, hampir semua penguji terbangun. Liao tidak punya waktu untuk memikirkan Lu Qingchen. Dia menyadari bahwa para ahli biasa dari Federasi, Imperium, dan Sanctuary Alliance, yang sebagian besar berada di tahap Naschen Soul, sebagian besar telah gugur di paruh pertama ujian, yaitu, evolusi spora, dan ramalan peradaban bumi. Beberapa dari mereka telah maju ke, tidak ada pilihan lain 3 kali. Adapun para penggarap tahap transformasi keilahian, banyak dari mereka telah mencapai langkah terakhir, hanya untuk jatuh ke dalam perangkap Kapten Wanita dari Klan Purba. Itu bisa dimengerti. Meskipun peserta tes mengira bahwa jebakan itu sangat sederhana dan dapat dipatahkan oleh iblis mental sebagai tipuan, emas, kapak, perak, kapak, besi, dan kapak, peserta tes itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagi setiap peserta tes, setelah melalui deduksi peradaban yang berlarut-larut dan tak terbatas dan 3 interogasi mental, tidak ada pilihan lain, dari jiwa hingga keinginan mereka telah kelelahan, dan saraf mereka begitu tegang sehingga bisa putus kapan saja. Pada saat ini, sebuah kunci emas jatuh dari langit, dan sangat sulit bagi peserta tes untuk tidak bertindak berdasarkan naluri dan memegangnya rat-rat. Para penggarap abadi dari Imperium Manusia Sejati, seperti Permaisuri Imperium, Li Linghai, dan Dewa Perang, Lei Chenghu, semuanya memilih untuk menerima warisan tanpa ragu-ragu dan mengundurkan diri dari ujian dengan kegagalan busa abu-abu. Jika Liao tidak lulus ujian terlebih dahulu, mereka akan langsung musnah. Yang mengejutkan Liao adalah bahwa Bos Bai, penguasa bajak laut, dan Long Yangjun,
orang yang identitas, jabatan, tujuan, dan jenis kelaminnya semuanya tidak jelas, telah berhasil lulus ujian. Kedua orang itu, yang baik dan jahat, tidak mengambil kuncinya. Alasan sebenarnya adalah, menurut Bos Bai, itu adalah kebiasaan profesional. Sebagai bajak laut luar angkasa, sangat memalukan baginya untuk mengambil sesuatu dari tangan orang lain dengan patuh. Tentu saja, dia akan mencari kesempatan untuk mencuri sesuatu yang dia sukai. Makanan harus diambil untuk dimakan. Itulah yang dikatakan Bos Bai. Bagi Long Yangjun, dia tidak menganggap dirinya sebagai anggota peradaban manusia. Ada rasa keterasingan yang kuat antara dirinya dan peradaban Pangu. Mungkin, seperti yang dia katakan sendiri, dia adalah manusia keturunan yang tidak memiliki motivasi untuk menyelamatkan peradaban Pangu atau peradaban manusia. Sebaliknya, dia dapat melihat ujian peradaban purba dari sudut pandang yang lebih tinggi dengan lebih jelas daripada para penguji biasa yang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Selain itu, juara tinju, Xiao Ming, dan Wen Wen, tiga bentuk kehidupan baru yang mirip dengan kecerdasan buatan super, tidak tertipu oleh jebakan dan lulus ujian dengan lancar. Sebagai makhluk hidup informasi, cara mereka memindai dan memahami seluruh dunia sama sekali berbeda dari manusia yang terbuat dari daging dan darah. Selain itu, basis data inti Raja Tinju berasal dari peradaban magis, dan Xiao Ming dan Wen Wen tercerahkan oleh Li Yao, yang datang dari bumi. Mereka memiliki kemampuan pertahanan alami terhadap informasi dari luar alam semesta Pangu dan dari bumi. Namun pilihan Li Jialing mengejutkan dan membuat Li Yao menyesal. Kaisar muda dari Imperium Manusia Sejati, yang dikenal sebagai Singa Emas, telah melewati semua pilihan dan ujian dengan sempurna dan bertemu dengan Kapten Wanita dan kunci emasnya. Sayang sekali dia tidak bisa bertahan sampai akhir ujian. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya ke hantu ilusi. Mungkin karena serangkaian keberhasilan yang ajaib, ambisinya pun tumbuh. Ia sangat yakin bahwa dirinya lah yang ditakdirkan di seluruh jagat raya dan bahwa dirinya lah sang dominator yang menyelamatkan peradaban umat manusia pada waktunya. Tidaklah aneh jika ia mengalami pertemuan yang aneh. Melihat ekspresi bingung dan frustrasi di wajah Li Jialing saat dia menatap ibunya, Li Yao hampir tertawa. Itu bagus. Kapten wanita itu benar. Pelajaran yang unik, seperti itu seharusnya meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap penguji dan membantu mereka memoles keyakinan mereka. Perjalanan Li Jialing cukup mulus, dari subjek percobaan yang tidak diketahui di Red Spider Lilis hingga penerus Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi dan Vulture Li Yao serta Kaisar Imperium Manusia Sejati. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia masih muda dan nekat. Sekali digigit, dua kali malu. Ujian ini seharusnya menjadi titik balik dan titik awal baru bagi karirnya sebagai seorang kaisar, bukan? Astaga, 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 astaga. Sementara Li Yao tertawa sendiri, dia melihat banyak sekali pakar yang menatapnya dengan bingung dan marah. Dipimpin oleh Li Jialing, para ahli yang telah menerima kunci emas tetapi tidak menemukan apapun menatap Li Yao dengan aneh. Kakak Yao, apa yang terjadi? Li Jialing mengerutkan kening. Katakan padaku, bagaimana dengan warisan purba? Tidak, kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Li Yao merasa dirugikan, seolah-olah kamu yakin bahwa aku tahu kebenarannya. Karena, saat kami berhenti melakukan tes, sebuah suara dalam kegelapan memberi tahu kami. Li Jialing menjawab, kamu tahu segalanya. Jika kamu menginginkan warisan purba, kamu hanya perlu bertanya. Bab 3127, Lautan Gelembung. Hah, Li Yao tercengang. Ia merasa sulit untuk mempercayainya. Sungguh, sangat menjijikkan. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Li Jialing menatap Li Yao dengan curiga. Entah kenapa, tapi tiba-tiba aku punya firasat buruk saat melihat wajah saudara Yao sekarang. Jadi, di manakah warisan yang bisa menyelamatkan peradaban umat manusia dan membuat kita melampaui jutaan tahun? Li Jialing, Li Linghai, Lei Chenghu, dan banyak ahli lainnya yang telah menerima kunci emas semuanya menatap Li Yao dengan mata menyala-nyala. Sementara itu, Bos Bai, Long Yangjun, sang juara tinju, Xiao Ming, dan Wen Wen, yang telah menolak kunci emas, menundukkan kepala, tenggelam dalam pikirannya. Li Yao basah oleh keringat dingin. Rekan-rekan kultivator, saudara-saudara, orang-orang bijak, dan pahlawan-pahlawan peradaban manusia, mohon tenanglah dan dengarkan aku. Di bawah tatapan mata semua orang, Li Yao menarik napas dalam-dalam. Wajahnya berubah sangat serius, dan kebijaksanaan yang mendalam terpancar dari matanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum saya menjelaskan semuanya, pernahkah Anda mendengar sebuah cerita yang penuh dengan kebijaksanaan dan kearifan yang disebut berkah tersembunyi? Dikatakan bahwa ada seorang lelaki tua bernama Seon di dunia kultivasi kuno dahulu kala. Cukup, Li Yao. Li Linghai memegang dahinya. Waktu adalah hal terpenting. Setiap detik sangat berarti. Langsung saja ke pokok permasalahan dan berhenti mengoceh. Di mana warisan kita? Baiklah, baiklah. Kalau begitu, jangan bicarakan kisah berkah tersembunyi. Semuanya, jangan cemas. Jangan cemas. Ini masalah serius. Kita harus memikirkannya dengan saksama. Li Yao bertepuk tangan. Ah, ngomong-ngomong, ada cerita rakyat yang disebut kapak emas, kapak perak, dan kapak besi. Cerita itu juga mengandung teori ilmiah yang sangat kaya. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik untuk mendengarkannya, tetapi aku yakin kamu akan memahami misteri abadi, di mana harus diwariskan, setelah kamu mendengarnya. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya tahu apa itu, sains, kan? Kita tahu apa itu, sains. Lei Chenghu menjawab dengan sungguh-sungguh, saya pernah mendengar cerita tentang berkah tersembunyi, dan kapak emas, kapak perak, dan kapak besi. Jadi, di manakah warisannya? Ini,
Ini, Liao memutar matanya untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat bayangan di sebelahnya, matanya tiba-tiba bersinar. Dia menunjuk Lu Qingchen dan berkata, lihat, semuanya. Lu Qingchen, penjahat paling brutal di alam semesta Pangu yang telah melakukan banyak kejahatan terhadap umat manusia dan menyebabkan masalah, telah ditangkap hidup-hidup olehku. Tidak ada waktu seperti sekarang. Mengapa kita tidak memberinya pengadilan yang adil di sini? Li Jialing, Li Linghai, Lei Chenghu. Lu Qingchen mendesah pelan. Dia bahkan tidak repot-repot menatap Liao. Sebaliknya, dia menatap Ding Lingdang dan berkata dengan muram, sekarang, apakah kamu mengerti mengapa aku tidak ingin mengikuti jejaknya? Cukup, Liao. Pembuluh darah menonjol keluar dari pelipis Ding Lingdang. Ceritakan saja apa yang terjadi. Benarkah ujiannya belum berakhir, atau memang bukan ujian sama sekali? Apa? Ujian terakhir belum berakhir. Para ahli sangat terkejut. Mereka saling memandang dengan bingung, keringat dingin mengalir dari hati mereka. Jangan khawatir, semuanya. Setidaknya kita aman untuk saat ini. Liao tersenyum pahit dan mengulurkan dua jarinya. Dia menghela napas dan berkata, baiklah. Aku akan langsung ke intinya dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Pertama-tama, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah bahwa peradaban umat manusia telah melewati persetujuan peradaban purba. Lebih dari separuh peradaban telah berlalu. Seharusnya aman dalam ratusan tahun ke depan. Selain itu, kita juga telah menerima warisan yang sangat kaya. Oh, bukan hanya 1, tetapi 100. Meskipun 100 warisan itu hanya dapat ditebus dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keringat kita, warisan itu berbeda dari apa yang Anda bayangkan. Adapun berita buruknya, ini tidak baik. Ruang virtual ini akan segera runtuh. Semuanya, cepatlah berpegang teguh pada keyakinan kalian dan stabilkan jiwa kalian untuk melawan dampaknya. Di angkasa maya, jauh di dalam lautan bintang yang luas, memang tampak retakan-retakan keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertautan, seolah-olah ribuan ular emas tengah menari-nari di angkasa. Ruang virtual itu dibangun oleh program super peradaban purba untuk tujuan pengujian. Sekarang setelah semua penguji telah membuat pilihan mereka sendiri, mereka tidak perlu lagi melanjutkan keberadaan mereka. Dalam sekejap, langit yang luas itu hancur berkeping-keping, menampakkan informasi yang lebih cemerlang dan aliran-aliran digital di balik bintang-bintang cemerlang yang menyerang jiwa semua penguji bagaikan derasnya banjir. Menghadapi serbuan arus deras, para penguji tidak punya waktu untuk mempertanyakan Liao. Mereka hanya bisa melawannya dengan tekad terkuat mereka. Liao tidak terkecuali. Di bawah serangan derasnya informasi, ia segera kehilangan jejak semua orang, terutama Ding Lingdang dan Lu Qingchen. Hanya iblis mental yang mampu bergandengan tangan dengannya tepat waktu dan menggabungkan kepribadian mereka. Liao merasa seperti lalat di dalam mangkuk toilet. Kepalanya berputar-putar, dan ia hanya bisa hanyut mengikuti arus. Tak lama kemudian, ia tersapu ke dalam kegelapan yang tak berdasar. Segala macam informasi mengenai kehancuran peradaban bumi dan kebangkitan peradaban purba, serta kilatan cahaya dan bayangan ujian seperti gunung bersalju, laut berat, dan lembah guntur berkelebat di depan matanya. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia telah diseret keluar dari menara oleh kekuatan aneh dan terlempar jauh. Ledakan, suara gemuruh yang mengandung vitalitas dan kemungkinan tak terbatas meledak seperti guntur musim semi, membangunkan gerimis berminyak. Suara itu jernih, dingin, dan berderai saat jatuh di wajah Liao, membangunkannya dari keadaannya yang kacau dan linglung. Ini, butuh waktu cukup lama bagi Liao sebelum ia mampu beradaptasi dengan cahaya dan sentuhan yang sangat nyata. Dia menemukan bahwa dia tidak hanya terlempar keluar dari ruang virtual, dia juga terlempar keluar dari kolam magma gunung salju bersama dengan bencana matahari, turbulensi bawah laut dari samudera yang sangat berat, petir dari Thunder Valley, dan seluruh menara surga. Dia telah kembali ke kota perak di luar menara surga. Ia terbaring di antara tembok-tembok kota perak yang hancur. Dilindungi oleh pakaian master, pakaian kristal, dan prajurit raksasa, ia sama sekali tidak terluka. Kekosongan dan kelelahan dalam benaknya pun hilang. Menara itu masih ratusan meter jauhnya darinya. Namun penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Menara sebelumnya tampak seperti pilar raksasa yang telah dibangun sepenuhnya. Sempurna tanpa cacat atau retakan sedikit pun. Saat ini, setelah serangan dari banyak ahli manusia, menara itu tampaknya telah terbuka. Semua jenis rune rumit muncul di permukaan menara. Garis-garis yang mengalir yang tampaknya merupakan tanda kehidupan berkelok-kelok ke atas dan memenuhi seluruh menara. Terlebih lagi, ketika garis-garis gas spiritual naik ke puncak menara itu bagaikan bunga yang sedang mekar, dengan cabang-cabang yang tampak seperti mahkota yang tumbuh keluar dan menyebar. Liao punya firasat aneh. Menara agung tampak hidup dan berkembang pesat, seperti halnya peradaban umat manusia saat ini. Menara itu tumbuh dengan cepat. Pohon-pohon perak itu segera menutupi lebih dari separuh langit, membentuk kubah rumit dan indah yang menutupi seluruh kota perak. Cabang-cabang perak yang saling terhubung juga menghasilkan buah-buah yang melimpah. Setiap buah tampaknya mewakili pecahan dunia dalam berbagai bentuk, menunggu manusia untuk menjelajahi dan menaklukkannya. Jadi, ini bentuk asli menara Sky Split. Apakah ini fasilitas pelatihan? Liao berpikir dalam hati, hantu-hantu klan purba tidak meninggalkan kita sama sekali. Mereka meninggalkan menara pelatihan, yang istimewa bagi manusia terkuat untuk mendobrak batas-batas kehidupan dan peradaban. Adapun binatang buas yang telah menyerang kota perak dan menara surga. Ada bau aneh dan manis di hidung Liao. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar binatang buas, termasuk naga badai berlapis baja yang tingginya hampir 100 meter, telah hilang.
Yang menggantikan mereka adalah lautan merah muda yang setengah padat. Gelembung-gelembung raksasa bermunculan tanpa henti, menutupi seluruh kota perak. Di ujung terdalam, lautan merah muda, patung-patung berbintik dan kerangka-kerangka besar berdiri. Jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa itu adalah sisa-sisa binatang buas yang sangat besar. Tampaknya Liao dan yang lainnya telah bertahan dalam ujian akhir terlalu lama. Binatang-binatang buas, yang buatan dan berumur pendek seperti bintang jatuh, telah kehabisan energi terakhir di sel mereka dan runtuh. Liao mengingat ujian terakhir, di mana Death of All dan Dragon Lotus Seed musnah. Gambaran tubuhnya yang berubah menjadi ribuan gelembung sama persis dengan gelembung-gelembung yang muncul di lautan merah muda. Oleh karena itu, ada kemungkinan pula bahwa peradaban purba mengubah frekuensi cahaya kehidupan setelah menemukan penerusnya yang sejati dan mengubah gelombang cahaya yang sebelumnya kuat dan tak terlihat menjadi sinar kematian yang merusak, memusnahkan semua mutan cacat yang gennya sangat tidak stabil. Secara teori, gambaran ribuan makhluk cacat yang berubah menjadi lautan buih seharusnya sangat berdarah dan mengerikan. Namun, Liao merasa bahwa gambaran di depan matanya dipenuhi dengan ketenangan, ketenteraman, dan kekudusan yang tak terlukiskan, seolah-olah sinar cahaya yang mekar dari kedalaman sektor asal surga tidak membunuh atau menghancurkan, tetapi membebaskan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang sedang berjuang dalam kesakitan dari tubuh yang cacat dan bermutasi dan memberi mereka istirahat abadi. Gelembung. Ribuan gelembung menari-nari di udara, diterangi oleh cahaya keperakan menara. Gelembung-gelembung itu tidak lagi seseram dan seseram saat mereka masih binatang buas. Gen adalah pembawa informasi. Sel adalah wadah gen. Kehidupan hanyalah sebuah perahu yang membawa informasi sel, gen, dan bahkan jiwa. Mereka terombang-ambing di lautan bintang yang dingin dan gelap serta membawa informasi dari masa lalu ke masa depan. Kehidupan di depan mereka telah memenuhi takdir mereka. Sudah waktunya untuk kembali ke ketiadaan. Bab 3128, Misi yang terlalu mulus. Liao tenggelam dalam gambaran yang luas, kuno, dan sakral itu. Tidak lama kemudian dia menggigil dan tersadar kembali. Jika ia ingin menghela napas karena emosi, ia harus menunggu hingga ia kembali ke rumah. Ia harus memastikan terlebih dahulu bahwa rekan-rekannya dalam keadaan aman dan sehat. Retak, retak, retak. Setelah beberapa pertempuran sengit, prajurit dewa raksasa yang hancur, bencana matahari, berdiri dari lautan buih. Awalnya ia berlutut, sebelum ia berdiri dengan hati-hati dan menghangatkan pergelangan tangan dan kakinya. Ia memeriksa dirinya sendiri melalui pantulan jari-jarinya. Apakah tangan kiriku dan tangan kananku baik-baik saja? Liao mengulurkan lengan besi, bencana matahari, dan membuka telapak tangannya, menggoyangkannya sedikit. Petik 2 titik titik titik. Bukan apa-apa, iblis mental dan Lu Qingchen tampaknya tidak suka dipanggil sebagai tangan kiriku dan tangan kananku. Tidak lama kemudian mereka berdua menjawab dengan muram. Itu bagus. Liao menarik napas panjang lega dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, ia menemukan banyak dewa besi di lautan buih. Mereka adalah prajurit dewa raksasa yang ditunggangi Ding Lingdang dan yang lainnya. Untungnya, meskipun Ding Lingdang dan prajurit dewa raksasa lainnya tampak berlubang dan kehilangan lengan dan kaki, struktur utama pelindung dada dan kediaman spiritual tidak rusak. Pengguna di dalamnya seharusnya aman dan sehat. Seperti Liao, dia perlahan terbangun dan bangkit. Jaringan taktis antara Liao, Ding Lingdang, dan prajurit dewa raksasa lainnya juga sedang ditelusuri dan dibangun secara otomatis. Semakin banyak spesifikasi dan data pertempuran prajurit dewa raksasa telah dihubungkan ke prosesor kristal rangka utama, bencana matahari, yang memungkinkan Liao untuk lebih memahami situasi rekan-rekannya. Setelah petualangan yang luar biasa seperti itu, sebagian besar anggota regu penjelajah manusia tidak terluka. Itu memang sebuah keajaiban. Selain itu, yang paling mengejutkan Liao adalah banyaknya klan Pangu, klan Hua, dan spesies purba lainnya yang selamat. Mereka tidak binasa di lautan buih, mereka hanya pingsan. Dengan suara-suara memekakkan telinga dari para prajurit manusia, mereka perlahan-lahan terbangun juga, dengan kewaspadaan, ketakutan, dan kemarahan di wajah mereka. Namun, tubuh mereka sangat lemah, dan sebagian besar, orang-orang, bahkan tidak dapat berdiri, apalagi menyerang mereka. Liao memperhatikan bahwa sebagian besar pakaian kristal dan seragam klan Pangu dan klan Hua memiliki lencana yang sangat khusus yang diukir di atasnya, yang mirip dengan lencana pada jubah surgawi tanpa jahitan milik pengamat. Itu adalah lambang istana surgawi. Tampaknya para penyintas itu semuanya berasal dari istana surgawi, atau lebih tepatnya, para pengawal yang telah bertempur melawan gelombang binatang ganas di sekitar menara. Liao memperkirakan bahwa, dengan keberhasilan para penguji manusia, sinar cahaya yang merusak memang telah dilepaskan dari kedalaman sektor asal surga dan melenyapkan atau mengurangi monster cacat yang gennya sangat bermutasi dan untaian gennya sangat tidak stabil. Oleh karena itu, sebagian besar binatang buas telah berubah menjadi lautan busa. Namun, orang-orang istana surgawi telah terisolasi dari dunia dan tidak terpengaruh oleh virus monster. Gen di dalam tubuh mereka masih relatif stabil. Saat ini, mereka hanya kelelahan dan tidak bisa bertarung lagi. Hidup mereka tidak dalam bahaya. Bulan purnama, bulan purnama. Mata Liao tajam. Tak lama kemudian, dia menemukan gadis dari klan Hua yang telah jatuh ke celah es yang sama dengannya, yang juga merupakan kaisar tertinggi, yang legendaris. Ular pengamat bulan adalah satu-satunya Hua yang dapat berkomunikasi dengan Liao. Ia juga merupakan jembatan antara peradaban manusia dan peradaban Pangu. Setelah mengetahui kebenaran tentang kehancuran peradaban di bumi dan penyebab serta akibat dari bangkitnya, jatuhnya, dan bangkitnya peradaban purba, Liao kehilangan minat pada perang antara peradaban manusia dan peradaban Pangu. Mereka adalah ayah dan anak, tetapi mereka juga saudara-saudara.
100 generasi pelopor, peradaban kuno telah musnah sebagai ganti perkembangan dan pertumbuhan mereka. Apa alasan mereka berjuang sampai akhir? Li Yao, dengan bantuan ekornya yang panjang, si pengamat merangkak melewati puing-puing dan melewati tulang-tulang mengerikan dari binatang buas itu. Dia berhenti di depan Li Yao dan menatapnya dengan heran. Gelombang otak yang dia pancarkan juga tidak menyembunyikan keterkejutan dan ketidakpercayaannya. Dia tergagap, kau berhasil. Begitulah, Li Yao berpikir sejenak dan membuka tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Mon Viewer, bisakah kau menjelaskan kepada rekan-rekanmu bahwa sebenarnya tidak perlu bagi kita untuk saling bertarung dan menghancurkan? Ujian terakhir, telah kita lalui. Kita telah menerima banyak warisan, pusaka, dan pelajaran yang berharga. Namun, kita tidak akan mengambil semua yang ada di dalam menara surgawi untuk diri kita sendiri. Aku percaya bahwa dengan bantuan para ahli dan cendekiawan dari era purba, kita akan dapat mencerna warisan dengan lebih cepat dan lebih baik. Waktu telah berubah. Sudah ratusan ribu tahun berlalu sejak era purba peradaban Pangu yang makmur. Saat ini, dunia luar adalah dunia manusia. Hanya ada beberapa orang sebangsamu yang tersisa, bukan? Aku tidak tahan melihat peradaban yang dulunya agung dan megah dihancurkan dan direduksi menjadi mayat ke-101 dalam peninggalan purba. Jika kita bekerja sama, garis keturunan dari era purba akan terus berlanjut. Suatu hari, mungkin kalian akan dapat menemukan lebih banyak rekan senegara yang berhibernasi dan benih kehidupan mereka di peninggalan era purba. Spesies kalian akan dihidupkan kembali dan bangkit kembali. Jika kita saling berhadapan, mustahil bagimu untuk mengalahkan manusia yang tak terhitung jumlahnya di ratusan sektor. Selain itu, banjir akan segera datang. Makhluk cerdas di alam semesta Pangu akan saling menyerang dan menderita kerugian besar. Itu tidak akan berarti apa-apa. Tolong, aku benar-benar lelah berkelahi dan membunuh. Aku benar-benar tidak ingin berkelahi denganmu. Bisakah kau memberi tahu semua orang apa yang kumaksud? Li Yao menatap sang pengamat dengan penuh harap. Tidak ada yang tahu apakah pengamat mendengar kata-kata Li Yao atau tidak. Dia menatap menara yang mekar di belakang Li Yao dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum dia menutup mulutnya dengan susah payah. Kemudian dia menatap Li Yao untuk terakhir kalinya sebelum dia berbalik dan berjalan menuju rekan senegaranya. Sang pengamat dan para penyintas istana surgawi berkomunikasi dengan cara mereka sendiri. Li Yao dapat merasakan bahwa, pada tingkat yang tidak terlihat oleh orang biasa, para anggota istana surgawi tengah melepaskan aliran informasi berwarna-warni yang saling bertabrakan bagaikan banjir bandang, menciptakan pusaran air tanpa dasar. Bukanlah tugas yang mudah untuk meyakinkan penduduk istana surgawi, yang telah disegel selama ratusan ribu tahun, bahwa peradaban purba telah musnah dan bahwa manusia adalah penguasa alam semesta Pangu. Namun, para anggota istana surgawi sangat terkejut dengan kemunculan menara surgawi yang tidak biasa itu dan secara tidak sadar percaya bahwa Li Yao telah lulus ujian akhir. Oleh karena itu, mereka memandangnya dengan rasa hormat yang khusus. Di sisi lain, para anggota istana surgawi telah menggunakan sisa kekuatan mereka dalam pertempuran melawan gelombang binatang buas yang ganas. Sekarang mereka berada di ambang kematian, tidak mungkin mereka bisa bertarung lagi. Selain itu, mereka bukanlah prajurit yang haus darah, melainkan para ahli yang menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui dan mencari kebenaran. Mereka telah lama mengetahui bahwa yang disebut manusia adalah klon dari 100% gen klan Yen. Mereka bukanlah cakar dan gigi boneka, melainkan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, saran dan permintaan Li Yao tidak langsung ditolak. Melihat menara yang semarak itu, para penyintas istana surgawi asyik berpikir. Segera, Ding Lingdang, Long Yangjun, Li Jialing, Boss Bai, dan para ahli manusia lainnya mengemasi peralatan sihir mereka dan berkumpul di sekitar Li Yao. Dipimpin oleh Li Linghai, banyak ahli menghunus pedang dari pinggang prajurit raksasa itu. Tenanglah, semuanya, harap tenang. Li Yao memohon di saluran komunikasi, selama miliaran tahun, sudah cukup banyak darah yang tertumpah di alam semesta Pangu. Aku tidak tahan melihat setetes darah yang tidak perlu mengalir keluar. Tidak bisakah kita memberi kesempatan pada perdamaian dan hidup dalam harmoni dengan peradaban Pangu? Kamu salah paham. Li Linghai berkata, kami tidak bermaksud untuk memusnahkan peradaban Pangu sejak awal. Bagaimanapun, mereka telah bekerja di peninggalan purba selama ribuan tahun. Siapa yang tahu apakah mereka akan mengaktifkan senjata mematikan saat mereka putus asa dan akan dibunuh? Itu bagus. Li Yao bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu menghunus pedangmu? Bagaimana menurutmu? Li Linghai menjawab, tentu saja untuk memotongmu. Petik 2. Hah, Li Yao tidak bisa berkata apa-apa. Para penyintas terakhir dari peradaban purba akhirnya memilih untuk meletakkan senjata mereka. Mereka mungkin tidak takut mati, tetapi pernyataan Li Yao bahwa mereka harus menemukan benih-benih rekan senegaranya suatu hari nanti sehingga peradaban mereka dapat terus berlanjut, sangat menyentuh hati mereka. Selain itu, mereka dan para leluhur mereka telah meninggalkan rumah mereka dan hidup dalam isolasi selama ribuan tahun untuk mengungkap misteri menara-menara. Sekarang setelah menara itu mengalami mutasi yang mengejutkan, rahasia-rahasia dari era purba akan segera terungkap kepada mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan diri mereka sendiri dan mencari kematian mereka sendiri hanya untuk itu. Tentu saja, peradaban manusia dan peradaban Pangu tidak mudah menerima satu sama lain. Itu seperti rekonsiliasi dan kerjasama antara manusia dan ras iblis di Federasi Star Glory. Sebuah kontrak hanyalah titik awal yang tidak penting. Bagaimana mereka bisa akur satu sama lain? Apakah mereka menghadapi masalah baru? Apakah peradaban Pangu telah menyerah sepenuhnya atau Li Yao hanya memberi makan seekor harimau? Semuanya masih belum diketahui. Namun, bagi orang-orang yang tinggal dalam misteri kuno saat ini, mereka semua memiliki perasaan yang sama.
Mereka telah menumpahkan terlalu banyak darah dan menciptakan terlalu banyak kehancuran dan pembunuhan. Bahkan para penggarap abadi yang paling agresif pun agak lelah karenanya. Apapun yang terjadi di masa depan, setidaknya untuk saat ini, biarkan mereka meletakkan senjata dan menikmati saat-saat damai. Bagus sekali. Melihat bahwa kedua belah pihak telah mendapatkan kembali akal sehat mereka dan tidak lagi dalam keadaan saling bermusuhan, Li Yao menarik napas panjang lega dan tersenyum dari lubuk hatinya. Meskipun penuh dengan liku-liku yang menggetarkan jiwa, itu masih aman dan sehat, dan kami lulus ujian dengan lancar. Kami bahkan tidak mengalami pertempuran yang mengguncang bumi dengan banyak korban. Namun, kami diakui oleh peradaban purba, membuka bentuk baru dari relik purba, dan menerima warisan besar dari 100 peradaban pelopor. Operasi ini memang penuh dengan liku-liku. Diam, Ding Lingdang, Lu Qingchen, Iblis Mental, Long Yangjun, Boss Bai, Li Jialing, Li Linghai, juara tinju, dan bahkan Ming Kecil dan Wen Wen semuanya berteriak pada saat yang sama, hentikan. Bab 3129, Jembatan Pelangi. Mereka baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika mereka mendengar ledakan yang memekakkan telinga 40 hingga 50 km di barat daya Silver City. Suara-suara itu, bersama dengan gempa bumi yang mengguncang bumi, menyebabkan dinding-dinding yang rusak di sekitar mereka runtuh lagi. Bahkan tulang-tulang banyak binatang buas runtuh dan jatuh ke tanah, berubah menjadi tulang-tulang patah yang berserakan. Apa itu? Semua orang menatap ke arah barat daya dengan ngeri. Di ujung cakrawala di barat daya, Li Yao melihat gugusan cahaya warna-warni yang bergulung-gulung seperti cairan dan membentuk mata air yang mempesona. Dalam sekejap mata, air mancur itu tingginya ribuan meter dan hampir menyaingi menara yang sedang berbunga. Dalam sekejap, air mancur itu semakin tinggi dan tinggi. Warna-warna cemerlang yang menyebar ke sekeliling dipadatkan menjadi pilar cahaya tembus pandang yang menembus langit dan merobek langit, melesat ke cakrawala alam semesta. Kelihatannya sepertinya sebuah jembatan. Li Yao tersentak. Dia samar-samar merasakan sesuatu yang misterius dari kedalaman jiwanya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang serupa dalam ingatan kehidupan sebelumnya di waktu yang sangat lama. Itu, jembatan yang menghubungkan sub alam semesta yang berbeda. Itu adalah susunan teleportasi super kedan dari lautan alam semesta, Bifrost. Dalam sekejap, jembatan pelangi itu selesai dibangun. Cahaya yang tersebar itu berangsur-angsur mengembun menjadi pilar yang tidak bisa dihancurkan. Dari dasar jembatan Bifrost, benda-benda perak berkilauan muncul ke atas. Benda-benda itu adalah komponen rumit dan unit misterius. Logam dingin dan kristal itu tampaknya dikendalikan oleh tangan raksasa yang tak terlihat dan memiliki kehidupannya sendiri. Mereka saling tertarik dan terhubung satu sama lain. Dimulai dari komponen yang paling mendasar, mereka membentuk sebuah peralatan sihir yang sangat besar, sebuah kapal luar angkasa kecil, berbentuk aneh, mematikan, dan tembus pandang. Tempat apa itu? Lonceng peringatan berbunyi di dalam kepala Li Yao. Dia bertanya dengan cemas, apa itu? Arah barat daya adalah, distrik ke-47, Istana Surgawi, tempat yang mempelajari Legiun Pasang Surut Banjir. Meskipun sebagian besar tawanan Legiun Pasang Surut Banjir telah meninggal ribuan tahun yang lalu, sebagian jaringan hidup dan beberapa tawanan terakhir yang diawetkan dalam teknologi hibernasi masih terkunci di sana. Sang pengamat tergagap, dan perlengkapan sihir mereka. Semua perlengkapan sihir yang digunakan Legiun Pasang Banjir dalam pertempuran melawan pasukan ekspedisi Pangu, termasuk kapal antariksa dan gerbang antariksa portabel mereka, juga sedang dipelajari di sana. Cara mereka bergerak melalui ruang 4 dimensi sedikit berbeda dari kita. Mereka sangat berharga untuk penelitian. Potongan-potongan itu tampaknya berasal dari pesawat ulang-alik kecil milik Flottide Legion. Namun, untuk mencegah Flottide Legion bangkit kembali, kami telah memasang penghalang pada semua tawanan yang berhibernasi, mayat tawanan yang telah meninggal, dan bahkan jaringan hidup mereka. Mereka telah disegel dengan aturan yang paling ketat. Mesin perang dan pesawat antariksa mereka telah dibongkar hingga menjadi komponen yang paling dasar juga. Kecuali Anda seorang peneliti senior dengan izin yang tinggi, Anda tidak akan dapat menyentuh bahan bakar atau amunisi apapun. Bagaimana komponen-komponen tersebut dapat digabungkan secara otomatis? Apakah pasukan pasang surut benar-benar bangkit lagi? Li Yao menggigit bibirnya dengan keras hingga darah mengalir keluar. Dia berpikir cepat dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi, seseorang bersembunyi di distrik ke-47, tempat di mana Legiun Pasang Banjir dipelajari, mengaktifkan Stargate Portabel yang digunakan Legiun Pasang Banjir untuk berkomunikasi dengan alam semesta, mengaktifkan jembatan pelangi dari alam semesta Pangu ke pusat alam semesta, dan membangun kembali pesawat ulang-alik kecil. Asalkan jembatan pelangi diisi dengan energi yang cukup dan pesawat ulang-alik kecil itu ditata ulang, kita akan mampu menghancurkan alam semesta 3 dimensi dan mencapai pusat samudera alam semesta, bukan? Apa sebenarnya tujuan musuh? Benar, tidak mungkin ada kemungkinan kedua. Itu pasti inti dari pasang surut, bumi, yang legendaris. Musuh akan melarikan diri kembali ke bumi, pusat pasang surut, melalui jembatan Bifrost dan melaporkan situasi alam semesta Pangu kepada pasang surut. Musuh pasti telah mengumpulkan cukup banyak informasi, termasuk koordinat alam semesta Pangu, keberadaan dinding hitam, situasi terkini keturunan klan purba yang tinggal di alam semesta Pangu, dan seberapa kuat angkatan bersenjata orang-orang di sini. Semuanya harus dilaporkan kepada pasang surut. Jika musuh lepas landas, koordinat dan intelijen militer semesta Pangu akan sepenuhnya terekspos banjir. Tidak akan ada warisan yang akan diwariskan kepada kita selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Kita tidak akan mampu menyerap warisan dan mempersiapkan diri untuk perang. Banjir mungkin muncul di depan peradaban kita di detik berikutnya. Tidak, aku harus menghentikannya. Li Yao mengirimkan spekulasinya ke saluran komunikasi publik.
Para ahli awalnya tercengang. Kemudian mereka menggertakkan gigi, tidak tahu apakah harus mengutuk Liao atau mendesah pada diri mereka sendiri. Namun, itu jelas bukan gaya manusia kuat yang menunggu untuk dibunuh. Ini adalah alam semesta Pangu, rumah mereka, kerajaan mereka, dan medan perang terakhir mereka. Para prajurit raksasa yang tubuhnya penuh lubang membubung ke angkasa dan melesat menuju jembatan pelangi dengan api terakhir mereka. Kami akan melunasi hutang ini padamu setelah kami mengurus pasukan pasang banjir. Dalam perjalanan, Li Linghai dan para penggarap abadi lainnya mengutuk Liao. Hah, wajah Liao penuh dengan kepolosan. Apa hubungannya ini denganku? Ini jelas sebuah kebetulan. Jangan terlalu percaya tahayul, semuanya. Jarak 40 hingga 50 km itu sesingkat kedipan mata bagi prajurit raksasa yang berlari cepat. Sementara mereka berbincang-bincang, mereka telah tiba di distrik ke-47, yang dikhususkan untuk mengurung dan mempelajari Legiun Pasang Banjir. Distrik 47 berada di pinggiran kota Perak. Itu bukan medan pertempuran utama antara para penjaga istana surgawi dan binatang buas. Bangunan-bangunan di sana sebagian besar masih utuh. Namun saat ini, semua gedung pencakar langit itu tertutupi buih merah muda, berubah menjadi lautan buih tanpa dasar, seakan-akan mereka adalah binatang buas yang berkumpul di tempat ini untuk membusuk dan musnah. Selain itu, busa yang terbuat dari daging dan darah dan merupakan representasi sel dan gen paling mendasar itu belum kehilangan vitalitasnya. Sebaliknya, busa itu tampaknya telah berubah menjadi makhluk lain yang sangat besar, lembut, busuk, dan aneh. Sekelompok sel tak terbatas mengembang dan menelan semua yang ada di dekatnya seperti plastisin yang menggeliat. Liao membuka matanya dan melihat tentakel merah muda yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dari lautan buih. Seperti tanaman merambat dan tanaman rambat, tentakel-tentakel itu merambat naik dan menyelimuti seluruh gedung pencakar langit yang tingginya puluhan lantai. Gedung pencakar langit itu benar-benar ditelan sepenuhnya. Perlu dicatat bahwa gedung pencakar langit itu dibangun dengan ketinggian klan Pangu, yang bahkan lebih megah daripada gedung pencakar langit yang ratusan lantai di bawah standar manusia. Namun dalam sekejap mata, gedung itu telah dicerna dan diserap oleh lautan buih dengan kecepatan yang terlihat. Itu menjijikkan sekaligus mengerikan. Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Hati-hati. Tepat ketika Liao sangat terkejut oleh lautan busa yang menggeliat perlahan, sebuah seruan tiba-tiba datang dari saluran komunikasi. Kemudian, sebuah bola api besar meledak di sisi kirinya, yang ternyata adalah prajurit dewa raksasa yang dikendarai oleh seorang penggarap abadi yang telah diserang oleh musuh misterius. Ternyata itu adalah raksasa berwajah hijau, berkepala 3, dan berlengan 6 yang bersembunyi di balik gedung pencakar langit yang ditutupi busa. Dia juga ditutupi lapisan busa tebal. Dengan kamuflase yang dapat dengan sempurna menghalangi deteksi sinar dan gelombang mistik, dia menipu kewaspadaan semua orang. Baru setelah prajurit dewa raksasa yang malang itu kebetulan terbang melewatinya, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Dia meraih kaki kanan prajurit dewa raksasa dan melemparkannya ke gedung pencakar langit di sebelahnya. Pencakar langit itu terbelah dua karena kekuatan yang sangat besar, dan prajurit raksasa itu terlempar menjadi serangkaian bola api yang menyedihkan. Serangan musuh. Tetap waspada. Apa-apaan ini? Hati-hati dengan monster lainnya. Semua orang sangat terkejut. Mereka menghujani Dewa Iblis Indigo berkepala 3 dan berlengan 6 itu dengan api, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Namun, ada lapisan energi khusus di sekitar tubuhnya yang tampak seperti baju besi lembut yang menempel di tubuhnya. Ia dapat menyerap sebagian besar energi penghancur dan hanya mundur, tetapi tidak ada satu bunga darah pun yang keluar. Dilihat dari penampakannya, itu jelas bukan ciptaan alam. Itu karena makhluk humanoid yang lahir alami tidak perlu menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan, mereka juga tidak perlu tumbuh hingga mencapai tinggi yang mengerikan, 70 hingga 80 meter. Di lingkungan alami sebagian besar planet yang dapat dihuni, ketinggian seperti itu hanya akan menyebabkan berat berlebih dan menyebabkan runtuhnya planet tersebut. Misalnya, klan Pangu, tumbuh hingga 20 meter sudah merupakan batas mereka. Dengan cara yang sama, itu tidak terlihat seperti produk cacat dari mutasi genetik seperti Rampaging Armored Dragon. Atau lebih tepatnya, jika itu benar-benar bentuk kehidupan buatan tertentu, hidupnya pasti akan lebih pendek daripada monster seperti Rampaging Armored Dragon. Sangat mungkin itu hanya bisa bertahan selama beberapa jam. Itu adalah barang sekali pakai yang telah dibuat khusus untuk pertempuran. Hanya dalam beberapa jam, kekuatan pamungkas yang tersimpan di bagian terdalam sel dilepaskan sepenuhnya. Api yang paling eksplosif dinyalakan dan dipadatkan menjadi bentuk yang merusak, yaitu senjata nuklir pada tingkat sel dan genetik. Setelah menahan serangan kolektif dari hampir 100 ahli manusia selama 10 detik, perisai spiritual yang menutupi tubuh iblis nila itu akhirnya hancur. Yan Liren mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan ke lehernya. Darah menyembur keluar dari lehernya, memaksanya untuk membuang prajurit raksasa yang telah hancur menjadi bola. Namun, di detik berikutnya, disertai dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, beberapa tunas daging yang jelek melesat keluar dari lehernya dan terjalin dengan lincah dan aneh. Luka-luka itu sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat. Segera, luka-luka yang dibuat oleh pecandu pedang, Yan Liren dikembalikan ke keadaan semula. Tidak ada bekas luka sama sekali. Ledakan. Prajurit raksasa Yan Liren ditampar oleh iblis nila. Ia berguling ratusan meter jauhnya dan menabrak bangunan yang runtuh. Bab 3130, jadi itu kamu. Bahkan serangan Yan Liren sama sekali tidak berguna. Li Yao diam-diam merasa khawatir. Di antara semua ahli manusia, meskipun kultivasi Yan Liren bukanlah yang tertinggi, kemampuan serangannya yang tak tertandingi dan ilmu pedang yang tak terduga termasuk dalam 5 besar atau bahkan 3 besar. Bahkan serangan kekuatan penuhnya gagal memberikan kerusakan pada iblis nila. Bagaimana mungkin?
Tidak, itu tidak sepenuhnya tidak berbahaya. Mata Liao cukup tajam untuk melihat bahwa kaki iblis indigo telah tenggelam di lautan buih. Puluhan tentakel merah muda telah menjulur keluar dari lautan buih dan berputar-putar hingga ke pinggul dan pinggangnya, seolah-olah sel dan kekuatan yang tak terbatas telah disuntikkan ke dalam tubuhnya. Indigo Devil bukanlah monster tunggal, melainkan klon yang dipadatkan oleh seluruh lautan buih. Tidak peduli seberapa parah lukanya atau berapa banyak sel yang hancur, lautan buih akan segera mengirimkan jumlah sel yang sama kepadanya, yang memungkinkannya tumbuh dan berkembang dengan gila-gilaan sepanjang waktu. Luka apapun dapat disembuhkan secara instan. Dengan kata lain, Li Yao dan para ahli manusia lainnya, serta para ahli kuno seperti ular pengamat bulan, sama sekali tidak menghadapi monster, melainkan lautan buih yang merupakan penggabungan sel super, astronomis dengan kehidupan dan kemauan yang mandiri. Apa sebenarnya itu? Semacam tumor. Li Yao menelan ludah. Ekspansi tak terbatas, reproduksi tak terbatas, pembelahan dan pertumbuhan tak terbatas. Sifat aneh seperti itu mengingatkan Li Yao pada sel khusus, sel kanker. Tertawa, tertawa, tertawa. Ho, astaga, astaga, astaga. Ketika para ahli semuanya dihalangi oleh Dewa Iblis Indigo dan terjebak dalam jalan buntu, 3 monster besar tiba-tiba merangkak keluar dari lautan buih di dekatnya. Salah satu monster itu tampak seperti gabungan antara griffin dan naga berkepala 9. Ia memiliki sayap dan selaput tulang berwarna merah darah serta 9 kepala yang tampak seperti ular berbisa. Salah satu monster itu seperti cumi-cumi penguasa yang ratusan kali lebih besar dari ubur-ubur super besar. Warna-warna yang beraneka ragam dan aneh bersemi di tubuhnya. Ia mengambang di udara, tetapi puluhan tentakel tergantung di lautan busa, menyerap sel-sel dan kekuatan yang sangat besar. Monster terakhir itu seperti macan tutul dan serigala. Pinggangnya seperti busur, anggota tubuhnya seperti bilah, dan kepalanya seperti setetes air raksasa. Dari kepala hingga ekor, ia ramping dan memberikan kesan kecepatan yang kuat. Namun, ia tidak memiliki kulit atau cangkang yang seharusnya dimiliki oleh makhluk hidup tingkat tinggi yang normal. Otot-ototnya, yang penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak, langsung terpapar ke udara, hanya dilindungi oleh kelompok lendir merah cerah. Ia tampak seperti sedang dikuliti hidup-hidup, terutama wajahnya, yang penuh dengan serat otot yang saling terkait, dan 2 bola mata raksasa yang menonjol keluar dari rongga matanya. Menatap para ahli manusia, ia memberi mereka perasaan menyeramkan. 4 monster, atau lebih tepatnya, setan, mengepung puluhan prajurit raksasa manusia dari 4 arah. Meskipun puluhan prajurit raksasa manusia memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah, mereka tidak memiliki keunggulan psikologis apapun saat berhadapan dengan gelombang lautan buih. 1 iblis nila saja sudah cukup untuk menarik perhatian semua prajurit dewa raksasa. Bagaimana dia akan menghadapi 3 iblis yang tampak lebih brutal? Jika semua monster memiliki perisai spiritual yang tidak dapat dihancurkan dan kemampuan mengerikan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri secara instan, mereka akan menjadi klon dari seluruh lautan busa. Bagaimana pertempuran itu bisa dilakukan? Di samping itu, pupil mata Li Yao menyipit hebat saat dia menatap ubur-ubur berbisa yang melayang di udara di barat daya. Di kepala monster itu, ada bayangan yang sedikit lebih kecil yang tampak agak familiar. Itu adalah Gu Wuxin, pemimpin istana surgawi yang telah menderita serangan gabungan dari sekte pembasmi dan benih teratai naga. Salah satu lengannya telah robek, dan dia telah jatuh ke kedalaman magma. Li Yao mengira Gu Wuxin telah binasa di dalam magma dan terbakar menjadi abu. Ia tidak menyangka bahwa, saat ini, tidak hanya tidak ada jejak magma yang terbakar di tubuhnya, bahkan lengannya yang patah telah tumbuh kembali. Lengannya bahkan lebih tebal dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Permukaan lengannya ditutupi oleh bilah tulang yang dapat memotong besi seolah-olah itu adalah lumpur dan kristal yang mengandung energi luar biasa, yang memancarkan gelombang panas yang terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang pengamat tidak dapat mempercayai matanya. Li Yao dapat dengan jelas merasakan keterkejutan dan kesedihannya. Anda adalah pemimpin kami dan peneliti yang paling terhormat. Bagaimana Anda bisa? Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Keanehan dan mutasi yang terjadi di dalam dan di luar relik purba, dari lokasi tawanan Legiun pasang banjir di awal hingga susunan teleportasi aneh yang merusak sektor asal surga, dan tentu saja, gelombang pasang binatang buas yang tak berujung. Perencana sebenarnya di balik semua ini tidak mungkin orang luar seperti, Basmi semua, atau, Long Lianxi. Satu-satunya orang yang akrab dengan situasi di dalam relik purba dan paling dekat dengan tawanan Legiun pasang banjir adalah kamu, Gu Wuxin, pemimpin Pantheon of Immortals. Kecerahan emas dan darah berputar perlahan di dalam mata Li Yao. Dia tidak pernah begitu serius sebelumnya. Tampaknya, ketika armada Pangu dan Legiun pasang banjir bertemu untuk pertama kalinya ratusan ribu tahun yang lalu, mereka tampaknya telah mengalahkan musuh. Namun pada kenyataannya, mereka dirusak oleh musuh dan memutuskan untuk menyatukan kedua pangkalan penelitian. Dalam ribuan tahun berikutnya, kekuatan Flottide secara bertahap dipengaruhi oleh tawanan atau perlengkapan sihir dari Flottide Legion sedikit demi sedikit. Akhirnya, ribuan tahun kemudian, seorang antek yang kritis, yaitu Anda, pemimpin Istana Surgawi, telah berubah. Banyak informasi penting di Istana Surgawi yang dibocorkan olehmu, bukan? Kau menceritakan situasi Istana Surgawi, termasuk teknologi canggih dan peralatan sihir yang kuat, kepada 2 komandan ambisius dan brutal bernama, Sekte Pembantai, dan Long Lianxi, sehingga mereka tergoda untuk menyerang relik kuno. Virus yang disebut, monster, telah mengubah sebagian besar spesies purba yang cerdas menjadi monster yang tidak manusiawi dan gila. Saya khawatir Anda atau, senior, Anda harus mengobarkan api. Untuk tujuanmu, coba kulihat. Aku khawatir kau sama sekali tidak peduli dengan ujian terakhir. Sejak awal, kau telah mencoba mengaburkan masalah dan menarik perhatian semua orang pada ujian terakhir.
Akan lebih baik jika pasukan, Death of All, dan Dragon Lotus serta sebagian besar penjaga istana surgawi menderita banyak korban di menara dan binasa bersama. Sebaliknya, kau berpura-pura mati dan melarikan diri dari menara ke distrik 47, di mana kau memperbaiki susunan teleportasi dan kapal antariksa tanpa rasa bersalah dan mengirim pesan ke kedalaman banjir di pusat alam semesta di luar alam semesta Pangu. Sungguh rencana yang licik. Kau hampir berhasil. Dalam rencanamu, tak seorang pun dapat menahan godaan dari ujian pamungkas. Baik itu, basmi massa, benih teratai naga, atau semua orang di istana surgawi kecuali dirimu, dalam keadaan di mana tak ada pilihan lain, kau hanya dapat memperlakukan warisan kuno sebagai satu-satunya harapanmu. Semua ahli berkumpul di dalam menara jalur surga, jadi tak seorang pun akan menyadari anomali di distrik 47. Aku khawatir, ketika ujian pamungkas gagal lagi dan semua makhluk hidup musnah, kau pasti sudah berlayar dengan kapal perang pasang banjir melintasi Bifrost. Sangat disayangkan bahwa Anda mengabaikan faktor yang tidak terduga, yaitu, separuh lainnya dari Fuxi, prosesor kristal mainframe istana surgawi. Saya akhirnya mengerti mengapa, setengah dari Fuxi, menyarankan agar Anda mengaktifkan peralatan sihir pemutar waktu, dan menyegel serta membekukan seluruh relik purba. Awalnya, saya pikir separuh Fuxi lainnya telah menghitung bahwa akan ada harapan baru dalam ratusan ribu tahun, yaitu manusia. Namun sekarang setelah saya pikir-pikir, ide itu terlalu narsis. Meskipun separuh Fuxi lainnya memiliki kemampuan komputasi yang luar biasa, mustahil bagi mereka untuk meramalkan kebangkitan peradaban manusia ratusan ribu tahun kemudian. Saat itulah saya baru mengetahui bahwa separuh Fuxi lainnya tidak meramalkan kebangkitan peradaban manusia, tetapi menangkap anomali Anda. Seharusnya ia memperingatkan semua orang di istana surgawi, tetapi saya memperkirakan bahwa, sebagai pemimpin istana surgawi, Anda harus memiliki izin tertinggi untuk memanipulasinya, yang membuatnya mustahil untuk menunjukkan bahwa Anda adalah boneka dari Flottide, dan ia juga tidak dapat membocorkan informasi penting tersebut kepada orang lain. Segala permusuhan darinya akan terdeteksi dan dirusak oleh Anda. Ia tidak dapat menghentikan Anda dan hanya dapat mengulur waktu. Oleh karena itu, ia memilih satu-satunya strategi yang layak dari semua strategi yang ditargetkan dan menunda rencana jahat Anda selama ratusan ribu tahun. Meskipun Anda adalah pemimpin istana surgawi, tidak mungkin bagi Anda untuk menolak usulan rasionalisasi prosesor kristal mainframe tanpa alasan yang kuat. Itu hanya akan menimbulkan kecurigaan lebih banyak peneliti. Selain itu, Anda tidak berpikir akan ada kemunduran jika Anda menunda selama ratusan ribu tahun. Bagaimanapun, peradaban Pangu di luar telah runtuh, dan semua makhluk cerdas di dalam relik purba akan disegel. Bahkan jika Anda bangun suatu hari, Anda akan menjadi salah satu yang pertama bangun. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk mengirimkan informasi keluar alam semesta Pangu. Anda tidak menyangka bahwa peradaban umat manusia akan mencapai titik seperti itu hanya dalam waktu 100.000 tahun. Anda tidak menyangka bahwa, ujian pamungkas, yang belum terpecahkan selama miliaran tahun, akan kami pecahkan begitu cepat sehingga kami muncul di hadapan Anda sebelum, jembatan pelangi, dan kapal perang pasang surut, Anda siap. Akui saja, Gu Wuxin. Kau benar-benar telah kehilangan jati dirimu. Kau telah menjadi antek dan cakar pasang surut, cacing menyedihkan tanpa jiwa. Liao memadatkan pertanyaan-pertanyaan dan semangat bertarung yang tak terbatas menjadi gelombang-gelombang spiritual yang tampak nyata dan menebas. Gu Wuxin, pemimpin istana surgawi, bagaikan kapak yang tak terhentikan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.